Oke, terima kasih. Dalam 1 jam ini saya akan berbagi mengenai kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa tidak takut untuk menghadapi kematian yang tidak terhindarkan. Ya, jadi apalagi belakangan ini ketika pandemi, ya, apapun bisa terjadi. Anything can happen, orang bilang begitu. Sahabat kita, saudara kita, ya bahkan keluarga atau pendamping kita, mungkin anak kita, ibu kita, bapak kita bisa tiba-tiba check out begitu saja dengan mudahnya dari planet ini. Padahal kemarin masih makan sama kita, minggu lalu masih ya bercengkrama dan kita, tapi tiba-tiba bisa hilang gitu, meninggal, ya keluar dari planet ini, ya karena pandemi atau apapun gitu, ya. Memang hidup itu sungguh tak menentu, tak bisa diketahui apa seolah-olah polanya gitu loh. Ya jadi kita kadang-kadang dalam keadaan yang helpless begitu dan menyisakan apa ketakutan, ketakutan. Kalau kita tahu sesuatu itu pasti kita nggak akan takut, ya. Tapi kalau nggak pasti, nah ini apa sebab ketakutan? Adalah ketidakpastian, ya. Maaf ini sambungannya agak kurang bagus. Mati-mati lagi ya. Sebentar, masalah teknis. Ya kalau anak-anak saya pergi ini saya agak gaptek gitu ya. Jadi home alone, sudah hidupnya seorang diri, di rumah ditinggal sendiri lagi gitu ya. Ya apa-apa sendiri nih, memang kita harus belajar mandiri ya. Tapi nggak apa-apa, ajaran Buddha itu mengajarkan pada akhirnya, kita tuh akan sendiri. Dan pada dasarnya kita mencari kebahagiaan juga sendiri, tidak bisa tergantung dari siapapun. Nah, ajaran Buddha ini adalah salah satu ajaran yang paling mengajarkan kita kemandirian. Independensi, kemudian ketidakbergantungan kepada apapun siapapun. Ya, jadi kita memang harus smart gitu menghadapi kehidupan jalani sangsara ini ya. Apa-apa kalau tergantung orang lain memang jadi kita ketagihan, jadi keenakan gitu ya, jadi nggak mandiri. Oke, lanjut. Ya, jadi saya akan share beberapa slide untuk kita renungi bareng-bareng. Saya share screen di sini. Ini share-nya. Ya, bisa tampak semua ya. Oke. Ya, jadi saya bilang ceramah kali ini judulnya adalah Mabayi. Apa tuh Mabayi? Kalau anak saya bilang jangan bayi gitu ya, atau mama punya bayi gitu ya, bukan ya. Mabayi, ma itu artinya jangan, don't ya. Bayi itu dari kata bahaya, bahaya gitu ya kalau Indonesia. Bahaya itu apa? Sesuatu yang menakutkan. Ya, bayi itu kata kerjanya jadi jangan takut, jangan bertakut, jangan menakut gitu ya. Jangan takut. Ya, don't be afraid gitu ya. Ini ajaran Buddha untuk menghadapi kematian. Ya, kalau nanti ada yang berminat dengan slide-slide ini, Anda bisa minta bukunya saja. Lebih lengkap. Ini buku yang saya tulis bulan lalu, sudah terbit. Anda bisa hubungi Ehipasiko Foundation untuk mendapatkan gratis buku ini. Ya, ini hari ini kita tidak membahas satu buku, tapi beberapa cuplikan saja. Ya, oke. Jadi ajaran Buddha itu salah satunya itu adalah mengenai kematian. Bahkan saya bilang bahwa kematian ini adalah suatu topik yang sentral gitu. Bukan cuma salah satunya ya, tapi sentral atau berfokus, berorientasi pada kematian. Kalau kita ketahui Pangeran Siddhartha Gautama, apa yang membuat beliau menjadi seorang biku? Kan sebelumnya melihat 3 peristiwa. Apa 3 peristiwa itu? Pertama adalah orang yang tua, kemudian tua itu berlanjut menjadi sakit, kemudian sakit menjadi meninggal dunia. Nah itulah yang ketiga itu nggak tahan lagi beliau ya. Ada sesuatu desakan atau sang wega ya, nggak tahan. Kenapa dunia seperti ini? Kenapa semua yang hidup, yang sehat, yang muda ini harus menua, menyakit dan memati? Ya, tadi harus mati gitu. Kenapa? Why? Jadi percuma dong kita nih hidup, kita bekerja bersama berkeluarga gini ya. Semua akan kita tinggalkan. All dead and gone kata Freddie Mercury ya dalam lagunya itu ya. Lagunya apa ya? Ya itu all dead and gone ya. Ya, jadi tapi itu tak terhindarkan. Tapi bagi beliau itu menjadi suatu pertanyaan. Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Ya, akhirnya beliau melihat petapa dan terinspirasi mengikuti jejak petapa tersebut dan akhirnya ya menjadi Buddha. Ya, jadi kematian itu merupakan satu batu loncatan, titik awal bahkan ya, saya bilang titik awal beliau ini menuju kecerahan sempurna. Nah, ini penting jadinya, topik ini. Justru ini topik yang paling jarang mungkin dibahas oleh para duta dhamma. Karena mungkin dianggap pamali, tabu, ya, nggak ilok orang Jawa bilang gitu ya. Tapi mabai, jangan takut untuk membahas kematian. Ini suatu yang pasti. Hidup kita ini udah penuh ketidakpastian. Yang tidak pasti dalam kehidupan aja kita bahas tuntas kok ya, dari sekolahan, kehidupan, di tempat ibadah, di obrolan sehari-hari. Apalagi yang pasti harus kita bahas, siapkan yaitu kematian ya. Nah, Buddha ini terkenal ya dengan satu mudra. Mudra itu adalah gestur tangan seperti ini. Nah, itu ada seperti ini, ada yang meditasi samadhi, ya ada mengajar dhamma. Nah, ada juga yang ini terkenal juga ya seperti itu. Ini artinya adalah mudra jangan takut, mabayi, abaya mudra ya. Nah, ini saya gunakan sebagai logo. Mabayi.
Anda sebagai umat Buddha, biasakan sedikit-sedikit lah bahasa kuno kita pakai ya, bahasa ajaran Buddha itu pakai bahasa Pali, Sanskerta, kita pakai untuk mengingatkan kita kayak mantra kecil, parita kecil kita gitu ya. Parita itu artinya kecil ya, untuk parita kita ya, itu ya kecil-kecil seperti ini. Seperti saya bilang, aho sukang, bahagianya, ya aho dukang, sedihnya, susahnya. Nah sekarang mabayi ya, jangan takut, itu ya. Oke. Nah, buat apa sih kita memahami kematian, mempelajari kematian? Ya, ini menurut pengalaman perenungan saya sendiri ya. Dengan kita tuh makin memahami kematian, itu membuat kita lebih makin memahami kehidupan. Maksudnya apa? Dalam kehidupan ini kita pahami apa yang betul-betul penting dan apa yang tidak penting. Kita bisa punya filter. Kalau kita hidup dalam skala bahwa kita ini pasti mati, akan mati, harus mati, ya, itu kita akan betul-betul punya satu frame of mind, ya. Bahkan tujuan hidup bukan tujuan hidupnya mati, bukan, ya, tujuan hidup yang betul-betul untuk kehidupannya sendiri, yang betul-betul really worthy or not worthy gitu ya, penting atau tidak penting, berharga atau tidak berharga, bisa filter sendiri, ya, bisa bilang say no untuk hal-hal yang tidak relevan terhadap kebahagiaan hidup ini atau pertumbuhan dharma dan sebagainya gitu. Seperti Anda sekarang kalau mengajak saya minum-minum gitu, saya ini bukan orang yang asik untuk diajak minum kafe gitu, bukan minum-minum alkohol, itu sudah pasti enggak ya, minum-minum di kafe aja. Andakah ayo minum di kopi tiam kamu gitu, kopi tiam Zen gitu ya, Uncle Singlet, ayo minum di kopi tiam gitu. Saya punya kopi tiamnya tuh, ada mau beli franchise yang kemarin tuh, buka kopi tiam Zen, Uncle Singlet boleh nggak? Lah, saya aja nggak punya gitu ya, pakai aja mereknya, siapa tahu laris gitu ya. Kalau ada mau buka kopi tiam Zen, Uncle Singlet boleh, silakan tuh free copyright. Nanti saya jadi peresmiannya saya dah gitu ya. Ya, bagi yang belum ikut IG saya ya, Uncle Singlet, penting tuh, Uncle Singlet. Tiap 2 hari atau tiap hari bahkan kita beri ada hiburan-hiburan spiritual sesuai dengan dharma. Ya, jadi Anda kalau ngajak saya minum di kafe aja, what? Ya, Anda mengajak orang yang salah gitu. Karena bagi saya minum di kafe itu nggak penting. Ngomongin proyek, ya sekarang bisa pakai Zoom, bisa pakai chatting, bisa teleponan gitu ya. Ya lebih prioritas gitu. Malah kita lebih cepat mati kalau sering ke kafe nanti gitu ya. Enggak, karena bukan berarti kafe itu menghina atau bagaimana gitu kafe ya. Anda masih senang silakan. Ya, Anda masih senang pergi ke tempat amusement, hiburan, silakan. Saya punya hal-hal lain yang bagi saya jauh lebih membahagiakan, jauh lebih bermanfaat, ya, lebih penting dan lebih genting untuk saya lakukan. Kafe-kafe itu sudah di kuadran terakhir tuh, di prioritas terakhir, ya, begitu. Ya, sorry gitu ya, tapi seperti itu. Jadi kenapa? Tapi tiap orang beda-beda ya. Tapi karena pemahaman saya betul-betul mengisi detik-detik dalam hidup saya ini very precious, very precious. Apa cari duit? Enggak, saya sudah pensiun. Ngapain cari duit terus? Anda harus cari duit kalau Anda itu nggak punya duit. Kalau Anda sudah punya duit dan Anda merasa cukup dengan duit Anda, dan harusnya bisa merasa cukup, ya kan? You have to stop making money. Tapi kalau dapat uang gimana? Ya diterima, ditabung dan dibagikan. Jangan ditabung terus, dibagi-bagikan. Ya, Anda pakai cukup, ya kan? Sisa kalau dapat lebihan, Anda bagi. Nah, semacam itu. Nah, ini salah satu mindset. Ketika kita sudah tahu bahwa hidup ini pasti mati, gitu, buat apa kita menimbun banyak-banyak? Kita mungkin orang pinter, ya, kita bisa timbun banyak uang, kita bisa jadi money magnet, ya, uang datang sendiri, nggak usah kita cari-cari, malah datangin kita, ya jangan ditolak rezekinya, tetapi disimpan sebentar, dialirkan, disalurkan bagi yang lebih membutuhkan itu. Sementara kita sendiri tetap aman dong, ya, tetap aman, jangan berarti hambur-hambur punya tabungan ya silakan juga. Ya, Anda bukan seorang biku gitu ya, jadi nggak perlu boleh nabung, harus nabung. Kalau biku nggak boleh nabung malah gitu ya, nggak boleh simpan uang, pegang uangnya nggak boleh gitu. Ya beda, lifestyle-nya kayak hidupnya berbeda. Mana lebih bagus? Dua-duanya bagus lah, gimana ngelakuin ini aja gitu. Bukan soal uang, punya uang atau nggak punya uang gitu ya. Oke. Jadi yang jadi biku misalnya ya, jam merasa sudah masih biku jadi lebih tinggi stratanya. Saya tidak setuju itu ya, merasa lebih suci. Enggak. Anda berumah tangga juga jangan merasa lebih inferior, tapi juga jangan merasa lebih superior daripada biku. Enggak. Sama-sama lah, equal. Ya, bahkan tidak perlu menyamakan kata Buddha. Salah satu ciri orang yang sudah memahami kehidupan kematian menjadi seorang arahanta, salah satu cirinya adalah tidak merasa dirinya itu lebih tinggi dari orang lain. Iya, rendah hati. No, I don't say seorang arahanta adalah orang yang harus rendah hati. Ya, beliau juga seorang arahanta yang terbebas, ya, juga tidak merasa dirinya itu lebih rendah dari yang lain. Berarti sama dengan yang lain dong? Oh tidak, kata Buddha. Seorang arahat juga tidak merasa dirinya sama dengan orang lain. I'm not ordinary gitu. Saya tahu, saya bukan orang biasa, saya bukan orang putu jana. Putu jana itu, putu artinya itu kebanyakan, majority. Jana itu artinya ya orang-orang itu, orang kebanyakan, umat awam gitu. Orang awam, orang biasa-biasa kebanyakan gitu. Bukan. Jadi tidak merasa diri superior, inferior, or equal. Jadi apa maksudnya? Ya gampangnya ya, secara terapan itu tidak membandingkan dirinya dengan siapapun, apapun lagi. Ya, begitu. Itu baru seorang suciwan sejati gitu. Ya, oke lanjut lagi. Jadi
Anda punya prioritas, mana yang betul-betul penting dan genting untuk Anda lakukan. Contohnya saya sekarang setiap hari itu mengisi, saya sudah menemukan tujuan hidup saya dan bagaimana mengisi hidup saya sehari-hari. Salah satunya adalah dengan memberikan ceramah-ceramah dhamma semacam ini. Bagi saya ini prioritas. Setiap kali Romo Sarwan meminta saya atau wihara-wihara lain, lembaga lain minta saya prioritaskan. Oke, ini tujuan hidup saya, ini alasan saya hidup, memperpanjang hidup di planet ini untuk berbagi dharma semacam ini gitu ya. Jadi saya pasti say yes, kecuali saya betul-betul berhalangan atau bentrokan waktu, ya diatur lagi waktunya. Ya, yang lebih penting dari ini bahkan saya bilang gitu ya adalah proyek proyek seumur hidup saya, yaitu menerjemahkan Tipitaka. Nah itu betul-betul lebih penting saya bilang gitu. Begini-begini nanti bisa lupa, orang nggak nonton apa. Kalau dibukukan ya seluruh sabda Buddha dalam bahasa Pali, dalam bahasa Indonesia itu saya terjemahkan setiap pagi, siang, malam. Habis ini selesai ngapain? Terjemahan Tipitaka lagi. Habis itu ya makan biasa. Ya, habis itu makan terjemahan Tipitaka lagi. Habis terjemahan Tipitaka, ya nanti malam makan malam. Habis makan malam terjemahan Tipitaka lagi. Habis itu apa? Ngantuk, bubuk. Ya itu, habis bubuk apa? Ya bangun tidur, terus mandi. Ya kan, terus sarapan pagi, makan pagi ya. Habis sarapan pagi apa? Terjemahan Tipitaka lagi. Kecuali ada ceramah dipanggil sama Vincent di PPDS, ya terpaksa saya break dulu 1,5 jam gitu ya. Nah, setiap hari very fokus ya terjemahan Tipitaka. Ada yang mau mengajak saya minum kopi di kafe, ada mau bertamu kepada saya. Iya, itu ibaratnya Anda mengajak tong samcong itu ya, sudah perjalanan ke barat, Anda suruh ke timur gitu loh. Nah, ini boceng li ada itu ya. Saya ibaratnya tong samcong Indonesia gitu ya. I'm very happy in this ya. Jadi merasa tujuan hidup saya udah ketemu banget. Penting enggak? Very penting lah ya, Tipitaka. Genting enggak? Genting. Saya anggap genting. Kalau penting tapi tidak saya anggap genting, saya akan menunda-nunda. Sebetulnya menyakitkan sebenarnya Tipitaka itu. Nantilah, besok aja lah, saya lagi capek nih, saya lagi pilek nih, saya lagi mau main apa dulu nih gitu, lagi bosen nih. Ada aja alasan untuk tidak. Nah, tapi saya selalu bilang, ini genting. Lo kan masih lama, enggak apa-apa, waktunya kan kamu masih panjang umur. Who knows? Kematian bisa datang kapan saja. Ya, ini jadi genting. Siapa tahu besok saya mati. Siapa tahu minggu depan saya kena badai sitokin. Ya kan, ada badai macam-macam, paling mengerikan badai sitokin. Di Amerika sekarang pemain nonton tenis itu ya ada badai Ida namanya. Apa lagi badai Ida? Oh, angin ribut lah gitu ya. Oke. Badai sitokin lebih serem lagi daripada badai Katrina. Apa Katrina? Ya macam-macam itu ya. Katrina juga badai. Katrina ya. Nah, macam-macam. Ya, tapi itulah ya, penting dan genting ya. Karena apalagi nih Buddha bilang ya, hidup ini singkat. Life is short. Ya, ini dalam bahasa Buddha saya bacakan ya. Jadi ini ceramah kita banyak dengan suta-suta hari ini. Ya, bagai tetes embun, bagai gelembung air, bagai garis digores di air, bagai sungai pegunungan, bagai sekulum ludah, bagai sekerat daging, bagai sapi dijagal. Kehidupan manusia ini singkat, pendek, cepat, banyak penderitaan, banyak kesulitan. Merenungi ini, hendaknya sadar, hendaknya melakukan yang baik, hendaknya menjalani laku hidup luhur Brahmacharya. Tak ada yang lahir yang tak mati. Araka Sutta, ya, anggota Ranikaya 774. Nah, life is short, ingat itu. Jadi semua serba genting. Apapun profesi apa, apapun destination Anda, apapun tugas Anda dalam kehidupan ini. Kembangkan rasa kegentingan, kemendesakan, sang wega itu. Harus cepat. Tidak perlu buru-buru ya, tentu ya, nanti gusra-gusu, buru-buru cari gacau bola, tapi maksudnya do it now. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang, hal-hal kebajikan, lakukan sekarang. Apapun itu. Ya, mau Anda telepon orang tua Anda, kangen orang tua, ini kan kebajikan. Lakukan sekarang, mumpung masih ada waktu. Siapa tahu sudah terlambat nanti. Ya kan? Mau berbuat baik sekarang. Ya kan, kalau berbuat jahat, berbuat buruk, pikiran buruk. Nah, itu ditunda-tunda. Stop, hancurkan, ya. Kemudian lagi perenungan kematian lagi. Apa nih? Mati itu pasti, ya. Mati itu pasti. Tidak, kematian adalah yang pasti. Aku pasti akan mati. Kematian menjadi akhir hidupku. Hidup itu tak pasti, mati itu pasti. Ini kalimat ini sangat terkenal. Ada yang bilang ini dari guru India, guru Nana lah, dari agama apa. Enggak. Ya mungkin ada juga di sana. Tetapi Buddha sendiri mengatakan itu dalam Dhammapada, kata-kata 174. Jadi Anda harus tahu bagaimana Buddha. Ya, hidup itu tak pasti, mati itu pasti. Siapa bilang itu? Guru Agung kita Buddha Gautama. Ya, sudah dilihat gambarnya ya. Vincent tak tahu gambar siapa ini ya. Itu modelnya mahal dia. Nah, Anda tahu sekilas ya kisah tentang seorang perempuan bernama Kisah Gautami, sangat terkenal kan gitu ya. Anda tahu lah ya, Kisah Gautami itu menolak kenyataan bahwa anaknya mati. Ya, digendong kemana-mana jasad anaknya, berkeliling minta obat, ya. Tapi akhirnya ada seorang baik hati bilang ketemulah Buddha. Buddha itu maha bijaksana, dia tahu kasih obat buat anak kamu. Ya, dikira anaknya bukan kira ini mati, tapi dia asumsikan ini masih sakit aja gitu loh, belum mati, nggak boleh mati anak saya. Kemudian Kisah Gautami mohon Buddha untuk menghidupin anaknya. Dan Buddha, oke, Buddha itu pandai, piawai, punya upaya kusala namanya. Upaya kusala itu cara-cara piawai, cara-cara yang jitu, yang manjur, yang tokcer, cespleng gitu ya, untuk nolong orang. Nah, ketika Anda sedang stres,
rada gila sedikit, tidak bisa terima kematian anaknya, histeris meraung-raung, dikasih nasihat-nasihat dharma, muntah semuanya, nggak kepake, malah cari orang lain, ya, dan tidak selesai masalahnya. Ya Buddha bilang, oke, saya bisa menolong anak kamu, ya toh, tapi ada syaratnya, cari biji sesawi putih. Kalau di sekolah minggu orang bilangnya biji lada hitam. Itu kebanyakan makan sapi lada hitam kalian di sini. Itu bukan lada hitam, bukan black pepper gitu ya, bukan. Ini white mustard ya, white mustard seed ya, biji sesawi putih. Nah, ada tuh bahasa palingnya atau apa gitu ya. Biji sesawi putih saya terjemahin tuh ya. Tadi putih-putih itu nih gambar seperti itu kayak kedelai itu ya. Nah, dari pintu ke pintu ya, ketok pintu, minta. Lalu barang murah semua pasti dikasih lah gitu ya. Tapi ada syaratnya, enggak boleh ada orang yang pernah mati di keluarga itu. Oke, masalah pasti ada rumah nggak pernah ada kematian. Nah, kemudian dari pintu-pintu ratusan rumah dia masukin, akhirnya sampai kelelahan sore hari itu Kisah Gotami sadar bahwa kematian terjadi pada semua orang. Tidak ada yang tidak mati. Akhirnya dia membawa putranya ke kuburan gitu ya. Zaman dulu itu bukan dikubur, tapi ditaruh aja di lahan jasad begitu ya. Di makamnya tuh taruh aja, nanti dimakan serigala, dimakan burung ya. Ya kemudian ditinggal, kemudian menghadap Buddha dan mohon ditahbis jadi bhikkhuni. Nah, akhirnya menjadi seorang suciwan ya, Kisah Gotami, seorang arhat loh ya. Yang maha suci, yang layak gitu, nggak main-main ya. Dari kematian menjadi titik awal, titik pangkal untuk menuju kecerahan sempurna. Nah, ini cerita ini sangat terkenal, kebijaksanaan seorang Buddha. Buddha mungkin saja dengan kesaktiannya bisa membangkitkan yang mati. Tapi itu bagi Buddha cuma gimmick. Hal yang nanti saya bangkitkan pun anak kamu nanti ya paling 50-60 tahun lagi mati juga. Ya, mujizat saya berlangsung paling hanya seumur hidup anak itu. Ya oke, tapi itu bukan yang pamungkas, bukan yang terbaik. Yang paling bagus adalah kasih wisdom, kebijaksanaan yang sampai dibawa mati, beyond death ya, bahkan tidak bisa mengalami kematian lagi, mencapai nibbana gitu. Ya itu lebih permanen gitu sifatnya. Nah, oke. Apa sebabnya orang itu bayi atau takut terhadap kematian? Nah, di dalam Abhaya Sutta, Abhaya itu ya tadi itu. Abhaya itu tidak takut gitu ya sama Mabhayi. Kalau Mabhayi jangan takut ya. Dalam Anggutara Nikaya 4 184 ini Buddha bilang ada 4 sebab orang itu mati ya. Mati itu satu kewajaran, sudah lumrah. Tapi kenapa takut mati? Ya kan? Ya kan? Jadi kenapa? Karena satu, orang itu yang takut mati adalah yang tidak bebas dari nafsu dan kesenangan indriawi. Nafsu kesenangan indriawi. Ya, jadi masih senang terhadap kenikmatan dunia, masih senang pigi-pigi gitu ya, masih senang punya duit banyak, masih senang hengki-pengki dan kamu gitu ya, masih senang kenikmatan bisa bermain-main. Dunia ini asik loh, dunia ini bahkan lebih daripada dunia lain mungkin ya, yang saya tahu gitu ya, bisa menciptakan game, amusement gitu ya, atau sport. Ya sport itu apa sih zaman dulu ya, itu game. Kalau zaman Buddha dulu sportnya apa? Hunting. Raja pun hunting ya, pakai pasukan, cari kuda, cari babi apa gitu, berburu gitu ya. Kemudian juga gulat ya, gulat itu ya sekarang ya ada MMA, tinju segala macam gitu. Ya itu kan menyenangkan gitu ya. Ya itu buah-buah kesenangan duniawi. Oke lah, dalam batas tertentu oke, you go for it ya, no problem ya, nah masalah. Tetapi masalahnya adalah jangan sampai kamu terlalu melekati itu sehingga malah jadi takut meninggalkan itu. Seorang misalnya apa, Cristiano Ronaldo gitu, pasti senang banget dong jadi seleb, jadi pemain soccer begitu ya, pemain yang terhebat di planet ini ya. Mungkin nomor 2 setelah Lionel Messi lah, karena saya pendukung Messi bukan Ronaldo. Maaf, jadi ada kepentingan pribadi di sini. Tapi sebenarnya saya tidak peduli sih. Habis kalau saya muji Ronaldo itu pasti ada orang sebelah bilang, "Pah, bagusan di Messi." Ya udah, saya muji Messi. Sebelah kanan saya bilang, "Pah, bagus Ronaldo." Ini macam apa sih? Kayak Pepsi sama Coca-Cola aja gitu ya. kayak kalau kamera itu Nikon atau Canon gitu ya. Pasti ada aja nyentuh, kok kamu Nikon, kok kamu Canon, bagus Nikon. Ya apa pula ini ya, Fuji sama Kodak. Kalau di sini di para PPDS harus bilang Fuji number 1. Nah, ini kan sponsornya Bapak Honoris gitu ya. Nah, Fuji film gitu ya. Nah, harus kalau enggak nanti kan nggak boleh siaran di sini gitu. Fuji film top. Ya, nah itu jadi kenapa? Karena melekati itu, pride. Jadi fame gitu, dapat jadi orang yang famous begitu, itu kan asik gitu ya, orang kaya raya. Nah, malah orang makin kaya, makin terkenal, jangan-jangan makin takut mati loh. Yang kedua sama, yang tak bebas dari nafsu tubuh. Ini apa? Ragawi, seksual. Orang senang dengan kenikmatan seksual. Wah enak tuh kan? Katanya kenikmatan paling enak kenikmatan seksual. Secara dunia bisa ragawi, maybe ya. Nah, tapi ya itu bikin melekat. Karena waduh, nanti nggak bisa gitu lagi. Waduh, pusing gitu ya. Ada aja ya. Nah, yang ketiga, takut karena belum melakukan kebajikan. Dan tadi itu, tidak punya perlindungan dari yang takut. Apalagi setelah melakukan kejahatan, kekejaman, kesalahan. Orang banyak melakukan kejahatan, banyak menyesal. Takut masuk neraka kalau mati. Ya pantas gitu ya. Harus takut. Orang berbuat jahat, habis sebelumnya harus takut, ya harus punya hiri dan otapa. Dan setelahnya juga pasti akan takut gitu ya. Nah, karena kita punya hati nurani.
hati, bodhicitta, kebudaan, beri kebudaan di situ. Itu alarm. Kalau kita berbuat jahat pasti sebelumnya merasa bersalah, takut. Itu bagus sebetulnya, ya. Tapi setelahnya bisa timbul ketakutan lebih besar lagi dan penyesalan, remorse, ya. Penyesalan bertahun-tahun sampai mati pun jadi, ya. Oke, jadi 4 ya, yang ragu-ragu dan tidak bersandar pada dhamma sejati. Nah, ini dia keyakinan pada dhamma Buddha sangganya kurang mantap. Ya wajar ya. Jadi itulah jadi bingung, takut, sedih ya, kamu mati. Ya, oke, tapi ada juga ini 4 apa ya, semacam kayak supaya punya kehidupan berikut yang bagus ya. Kita tuh harus punya bekal gitulah, ya, bekal sangu gitu ya untuk kehidupan nanti gitu ya. Nah, Buddha mengatakan ada 4 bekal ya untuk kehidupan kelak yang baik. Yaitu sada, sila, caga, panya. Ya, yang harus sampada. Sampada dia berhasil, sukses. Sukses dalam hal keyakinan, sukses dalam hal sila, sukses dalam hal kedermawanan, generosity, ya, kemurahan hati, dan sukses dalam hal kebijaksanaan, ya. Nah itu. Nah kalau kita punya 4 ini, ya, wah nggak usah takut mati, ya siap mati kapan saja, ya. Sudah jelas kan ya, sada itu meyakini apa sih sada Buddha itu, sada umat Buddha itu meyakini ya, keyakinan Buddha itu meyakini kecerahan kata-kata, meyakini bahwa ada seorang yang di bawah pohon Bodhi itu betul-betul menjadi Buddha, mencapai akhir hari duka. Nah gitu, kita meyakini kebodian itu, ya. Kita pun bisa seperti itu. Nah itu punya kesadaran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sila. Ya sila tadi ya tuh minimal kalau rumah tangga ya 5 sila itu. 5 sila, Pancasila Buddhis itu kita berhasil atau sukses atau tidak tercela dalam hal itu. Ya, kemudian kemurahan hati. Nah, caga itu yaitu seperti ini kalimatnya, tinggal di rumah ya, di rumah aja maksudnya, apalagi pandemi ini ya. Dengan pikiran tidak dipenuhi noda kekikiran, sangat dermawan, tangannya terbuka, open hand, senang melepas, siap diminta, senang membagi derma. Nah ini kalimatnya bagus sekali, maka saya sering ulang-ulang ya. Jadi apa tuh? Senang, membagi, melepas itu suatu happy. Ya, saya bilang selalu ada 3 H. Apa itu dalam memberi? Ya, pertama itu jadikan kita sebagai habit, kemudian jadikan sebagai hobi, kemudian akan membuat kita happy dalam memberi. Ya, jadi kita apa? Hobinya apa? Hobinya memberi. Happy-nya apa? Memberi. Yaitu happy-nya semua itu memberi. Jadi lebih enak gitu ya. Jadi kita memberi bukan demi mendapatkan lebih banyak lagi. Ada teman saya setuju dengan Romo Handaka bilang begitu, bahwa kalau kita banyak memberi itu banyak rezeki. Lah memang itu tapi ajaran Buddha paling dasar, anak kelas TK levelnya. Memberi demi banyak rezeki. Itu baru SD, ajaran Dharma yang SD. Ya setuju banget tuh, amin, sadu gitu ya. Iya, tapi bukan itu alasan untuk memberi yang lebih tinggi lagi. Wah, demi kebahagiaan di surga, booking kapling di surga, itu alasan SMP. Lumayan, cabut tuh. Oke, nggak masalah. Ya, kita pun kalau rajin memberi, kita pasti masuk surga, tusita, tawasita. Bahkan surganya umat Buddha ini banyak. Di atas kita itu ada 26. Anda boleh milih 1 sampai 26 pilih yang mana gitu ya. Nggak cuma satu, ya, nggak cuma satu level. Tergantung karma Anda. Jadi fair sekali. Anda baiknya caputo ya 11 12 aja ya masuk surga level 1. Kalau Anda super duper baik gitu ya mungkin level 25 begitu ya. Tergantung ya, fair seperti ujian kita kan. Yang belajar sama nggak belajar sama-sama lulus, tapi satu dapat 6, satu dapat 9. Beda kan? Kalau surga cuma satu ya, Anda mau baik banget ya surganya itu. Anda mau sedengan ya segitu. Anda agak-agak baik, sekali-kali berbuat baik, surganya juga sama. Fair on unfair. Nggak fair ini, ya kan? Nah, surga umat Buddha ini fair sesuai dengan ya prestasi. Selama di bumi. Kalau cuma satu macam nggak fair. Mendingan saya jadi nilainya 6 aja. Ngapain susah-susah cari angka 10 kalau 6 aja masuk surga? Ya kan? Nah, gitu. Cili lah ya. Yang penting bukan itu. Yang penting ini siap diminta, ya. Caganya itu sampai siap diminta, ya. Kadang kita nih mau dimintain orang malah kabur lari, wah gitu ya. Tapi enggak. Buddha itu siap diminta. Ya, Buddha bilang punya sedikit kasih sedikit, punya sedang kasih sedang, punya banyak kasih banyak. But jangan sampai enggak memberi. Nah, gitu ya. Apa diminta? Udahlah kasihlah 3.000, 5.000 dolar maksud saya gitu ya. Jangan sampai nggak ngasih sama sekali gitu. Ya. Terakhir ya mempunyai kebijaksanaan. Kebijaksanaan macam-macam levelnya ya. Yang level tertingginya adalah memiliki kebijaksanaan ya muncul dan berlalu yang ditembusi para suciwan menuju akhir duka sejati. Nah, sudah bisa melihat gelombang itu. Muncul berlalu tidak layak dilekati. Ya, ini 4 bekal kehidupan kelak. Oke, sekarang makin mendalam ya, agak cepat saya. Waktu saya terbatas. Oke, jadi 4 sebab kematian. Kita fokus hari mengenai kematian. Tadi itu sedikit gambaran tentang kehidupan supaya masuk surga bagaimana. Surga is very easy, ya. Anda punya tadi itu, punya sada, punya sila, punya caga, ya, bisa masuk surga. Nggak punya kebijaksanaan gimana? Ya jangan sampai bego-bego amat lah ya. Nggak usah sampai kebijaksanaan seperti para suciwan. Minimal silanya bagus aja sudah cabuto banget. Sudah gampang masuk surga. Jangan mau diiming-imingi, oh masuk agama kami masuk surga. Nggak usah. Anda jadi orang yang sekedar baik saja, nggak pernah ganggu orang lain, pernah jahat, otomatis masuk surga.
Itu kata Buddha seperti itu. Saya tidak percaya sama Buddha, bagaimana? You percaya sama Buddha. Kalau Anda berbuat baik, tidak pernah berbuat jahat, tetap masuk surga. Saya nggak percaya Nabi lain, tidak ada masalah, tetap masuk surga. Ya kan? Asal Anda jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik. Saya belum suci hati dan pikirannya, nggak usah suci, itu sudah levelnya bablas lagi nanti. Itu surga bablas. Ya kan? Kalau masuk surga doang, haya, very easy. Nggak usah percaya Buddha pun, masuk surga. Apalagi percaya. Oh, surga lebih tinggi lagi. Dan bisa bablas. Ya toh? Jadi jangan mau diiming-imingi. Masuk surga sini. Oh, biasa-biasa gini-gini aja, otomatis masuk surga saya kok. Ada yang berbuat baik juga. Sebab kematian. Satu, habis. Kayak ibaratnya sumbu, sama lilin, minyak gitu ya. Ya, kalau lampu pelita ini bisa padam karena satu sumbunya habis. Ya, sumbunya habis kan mati. Itu karena habisnya umur alami, umur kita tuh bisa habis. Kemudian habisnya daya karma, kekuatan karma kita habis. Itu berarti minyaknya habis. Yang ketiga itu dua-duanya habis bareng, gitu ya. Sumbu dan minyak habis bareng. Yang keempat sebab kematian adalah ketiup angin misalnya, ya. Atau ada daya atau energi yang menghentikan, gitu ya, ditiup mati. Padahal mungkin minyaknya masih ada, sumbunya masih panjang, ya. Nah, kematian yang nomor 1, 2, 3 itu kematian pada waktunya, ya sudah timingnya dan temponya begitu, ya. Yang keempat ini ketiup angin itu kematian tak pada waktunya, misalnya pakai kecelakaan. Masih muda, baru umur 20, kok naik motor, ketabrak motor lain gitu, kecelakaan mati. Atau masih muda, 36 tahun, kena penyakit kanker, ya 2 tahun mati. Gitu. Nah itu semacam upacedaka, daya penghenti. Kenapa? Ya, apa karmanya begitu? Belum tentu karena karmanya segitu. Mungkin orang ini baik banget, jelas baik banget. Pas life kehidupannya punya karma buruk apa? Ya setiap orang juga punya karma buruk, tidak cuma dia. Malah ngutukin, malah menakar, malah menjudge karma orang. Dulunya ngapain nih orang ini, masa 36 tahun mati? Masih karma buruk. Emang lu kagak? Semua orang juga mati, bro. Ya kan? Masalahnya, kenapa dia tuh waktunya cepat, umurnya pendek? Ya karena ketiup angin, bus. Jadi apakah segala sesuatu karena karma? Belum tentu segala sesuatu karena karma. Karena ada hukum-hukum dunia yang lain, ya, karma niyama, cita niyama, utu niyama, bija niyama, dhamma niyama. Nah, angin termasuk apa? Bisa aja karena utu niyama, ada angin topan, ada badai, ya toh, ya toh, atau ada gempa bumi, ada kecelakaan. Tidak cuma karena kama niyama, ada juga karena dhamma niyama, utu niyama, dan macam-macam. Dan energi itu bisa lebih gede, lebih kuat daripada kama kita. Ya kan, belum tentu seseorang yang mati celaka sial kejagamnya gitu ya, itu karena buah karma buruk. Tapi mungkin karena ada kekuatan lain lebih besar yang mematikan dia. Random, acak, sometimes seperti itu, ladies and gentlemen. Ya, hidup semua ini energi ini bergerak dengan acak. Ya toh. Bagaimana kalau seorang suciwan kena gempa bumi, ya mati juga. Orang Hokkien bilang bocau sih, kalau nggak kabur mati. Nah, seorang suciwan pun bocau sih, ya. Ya iyalah, namanya bego itu kan. Masa gempa bumi nggak kabur? Ya kabur, iya kan? Sebagai mati, ya kan? Nah itu jadi sama apa karma belum tentu. Hidup ini memang sengsara ini penuh mara bahaya, sangsaroga mahabaya. Jadi ya dia harus sengsara, banjir sengsara ini penuh berbahaya. Anda bisa mati kapanpun apapun, padahal sudah karmanya baik, bahkan suci sekalipun bisa mati, gitu aja. Serem ya. Ya, nah ini. Ada 4 urutan prioritas ya. Waktu kita mati itu kita akan karma kita berbuah setiap saat ya. Tapi waktu mati itu yang berbuah itu ada urutannya. Yang pertama itu adalah kalau Anda pernah melakukan garuka kama atau karma yang berat, berbobot ya, entah baik entah buruk, itu berbuah duluan. Tapi kalau Anda nggak punya itu, nggak punya karma yang super baik atau super buruk, skip ya, itu yang berbuah nomor 2 dulu. Nomor 2 itu karma ambang ajal, marana sanakama. Ya, karma ambang ajal itu yang Anda ketika mau mati, Anda sedang lakukan, pikirkan, perkatakan, perbuatan saat itu juga. Ya, menjelang-jelang ajal itu Anda pikirannya ngapain? Itu hati-hati. Nanti kita bahas lagi ya. Nah, kalau Anda mau memastikan kehidupan berikutnya Anda bagus, ya, tolong sebelum mati itu jangan macam-macam pikiran, perkataan, perbuatannya. Makin Anda ngomel-ngomel, makin Anda pikirannya gelisah dan gelisah, biarpun Anda orang baik, bisa aja mampir di alam yang kurang baik. Sementara waktu. Karena karma ambang ajalnya atau marana sananya kurang bagus. Kalau itu biasa-biasa saja, maka yang berbuah saat itu adalah karma kebiasaan, achinakama, yaitu apa? Yang habit Anda tadi itu, habit sehari-hari yang Anda lakukan menjadi habit pikiran, perkataan, perbuatan Anda dalam hidup ini, ya. Kemudian kalau itu pun habitnya biasa-biasa, ada karma simpanan, kata-kata karma. Itu karma deposit karma Anda dari kehidupan sebelumnya dan juga dari masa kecil Anda sampai detik terakhir Anda itu di deposit. Nah, itu bisa berbuah. Ya, jadi pesan moralnya dalam Abhidhamma Sanggaha ini, ya pastikan kita tidak punya karma buruk yang terlalu berat, ya, karma buruk berat, ya, dan punya kebiasaan yang baik sehari-hari dan dalam keadaan pikiran yang baik ketika mendekati kematian. Ya, karma buruk berat apa sih?
Yang pertama, yang paling berat-beratnya adalah durhaka sama mama. Apalagi sampai membunuh mama. Gak usah bilang membunuh lah, terlalu sadis ya. Anda kurang ajar durhaka sama mama aja itu sudah karma buruk nomor 1 berat ya. Nomor 2 beratnya adalah sama mama terus kemudian sama papa. Papa itu nomor 2. Sorry ya bapak-bapak ya. Kali ini mama nomor 1 gitu ya. Ajaran Buddha mama nomor 1. Karena mama itu investor dalam kehidupan anak yang lebih daripada bapak. Ya, bukan investor, pelaku, player. Kalau bapak tuh investor kepada anak ya. yang hamil juga ibunya, yang melahirkan taruh nyawa juga ibunya. Bapak mah investor doang gitu ya. Jadi maaf, Buddha itu bijaksana, ngerti. Karma paling buruk kalau kita pada mama karena kita berasal dari rahim mama. Minum dari susu mama, susu ibu, ya kan? Itu ya nomor 1, nomor 2 papa. Nomor 3, kalau buruk terberat adalah melukai seorang Buddha. Tapi ya tidak akan terjadi mungkin karena Buddha sudah pergi gitu ya. Kemudian membunuh suciwan arahata gitu ya, itu 4. Yang kelima memecah sangga ya itu. Tapi ya itu mungkin agak jauh. Yang dekat-dekat aja, pokoknya jangan durhaka sama mama dan papa. Ya, wow. Oke, kita belajar lagi sekarang mengenai nimitta, pertanda kelahiran ulang. Ya, selain buah-buah karma tadi itu kita petik ya sesuai urutan itu, saat menjelang ajal ada juga yang beberapa orang bisa melihat kayak penampakan itu disebut nimitta, citra pikiran sebetulnya, mental image. Jadi ada penampakan gitu, bisa sambil merem, bisa sambil melek, wah kelihatan apa, bisa serem, bisa seneng ya, oh indah gitu ya. Nah ada 2 macam nimitta, kama nimitta dan gati nimitta. Kama nimitta itu pertanda atau omen perbuatan, kama artinya perbuatan. Itu biasanya itu adalah tercipta karena perbuatan karma-karma lampau kita dalam kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya. Jadi bisa ada peristiwa kita pernah menolong orang, tiba-tiba muncul, aku dulu ingat aku pernah nyumbang ke wihara ini, aku ingat pernah ikut ceramah dhamma ini, pernah nonton Zoom-nya Uncle Singlet. Nah, itu karma-karma. Bisa baik, bisa buruk. Oh, dulu saya ingat saya pernah mencuri. Saya pernah baksos. Nah, ingat munculnya apa? Bisa berupa event-event itu, bisa juga orang-orangnya, bisa juga peralatan-peralatannya. Oh, beras-berasnya, gotong beras. Oh, pernah kemudian misalnya seorang dokter gitu ya. Dokter juga bisa menolong pasien, dioperasi pakai pisau atau stetoskopnya. Nah, bisa muncul gitu misalnya. Kalau Anda penulis mungkin, pakai laptop Anda. Saya lihat laptop saya gitu. Nah, itu oke ya. Kemudian yang kedua itu gati nimitta. Itu pertanda gati artinya itu go to, menuju, tujuan. Ya, pertanda tujuan, itu future. Ya, Anda melihat penampakan masa depan Anda lahir lagi jadi di alam seperti apa. Kalau Anda melihat rahim kayak merah-merah darah begitu, jangan bilang wah serem-serem. Darah-darah gitu apa? Itu dinding rahim. Nah, itu Anda menjadi darah macam itu cairan gitu ya. Itu enggak apa-apa. Itu Anda lahir dari manusia lagi. Ya, atau rahim hewan. Rahimnya seperti itu dia menjadi masuk rahim anak anjaynya kan. Bisa jadi, ya. Anda melihat api. Wah, ini bahaya loh lihat api. Ini neraka mungkin. Anda melihat hutan-hutan yang indah atau hutan yang serem, Anda lihat kuburan, wah gitu ya. Oke, nggak tahu lah. Mungkin alam peta mungkin, ya kan? Ada juga teman saya melihat apa tahu enggak? Melihat tuyul genderuwo. Waduh, ini dia bahaya nih. Lu bakal jadi teman mereka nih gitu ya. Oh, ternyata dia suka melihat tuyul. Nah, ini bahaya ya. Melihat cahaya. Cahaya terang. Nah, ini very good. Melihat ada jemput, ada kereta mas menjemput. Wah, ada malu-malu surgawi terang benderang. Nah, melihat dewa. Dewa itu artinya adalah bersinar, bercahaya. Nah, ini cahaya itu adalah dewa. Ya, dewa itu artinya radian, bersinar. Ya. Jadi kalau melihat sinar, melihat cahaya, itulah dewa. Anda akan menjadi dewa, masuk surga. Ya. Nah, kita bisa bantu enggak sih pertanyaannya supaya omen atau nimitanya penampakannya jadi bagus? Bisa. Nanti kita ya kondisikan gitu istilahnya ya. Bagaimana bantu supaya nimitanya bagus. Tapi kalau tanpa nimitta bagaimana? Ya enggak apa-apa. Enggak ada nimitta juga enggak apa-apa. Belum tentu muncul setiap orang ya. Oke, kemudian ada pertanyaan. Itu kalau kita lahir lagi itu ya itu langsung seketika atau tertunda atau pakai alam antara sih? Nah, ini ada pro dan kontra gitu ya. Saya jelaskan menurut tradisi kanon Pali, kitab suci Pali, bahasa Pali begitu ya. Menurut ajaran Mula Dhamma, ajaran Buddha di awal-awalnya originnya begitu ya. Itu ada satu kesadaran kita itu punya satu kesinambungan. Arus kesadaran itu namanya tuh santana. Santana itu sinambung. Sambung menyambung terus gitu ya. Tapi tidak menjadi satu. Bukan sambung menyambung menjadi satu. Itu bukan begitu. Itu tuh lagu ya. Lagu nasional ya, tapi sambung menyambung tidak menyatu. Karena memang terputus-putus. Ini muncul, berlalu, sambung lagi, muncul lagi. Ini berlalu mengkondisikan pemunculan ya kesadaran atau cita-cita berikutnya. Cita-cita sika terus begitu. Ya itu pelajaran Abhidhamma lain kali ya. Tapi jelas itu kesinambungannya itu ya itu tidak ada celahnya. Tidak ada celahnya, kayak nempel begitu. Dan tidak ada celah waktunya, tidak ada celah ruangnya, enggak ada. Jadi begitu Anda itu dari sini itu Anda itu padam ya kesadarannya itu. Itu disebut kesadarannya cuti. Cuti cita, itu kesadaran cuti. Nah, cuti itu apa sih? Cuti itu bahasa Indonesia cuti. Anda tahu kan Anda kerja? Cuti itu artinya itu mati sebetulnya. Kalau Anda sering cuti, Anda pasti mati loh. Anda kerja. Dipecat sama bos ya pasti. Karena cuti artinya mati.
Ya, jadi jangan sering-sering cuti ya kalau kerja ya. Masuk ya. Nah, sama kesadaran kita bisa cuti. Cuti itu mati tapi sejenak. Kemudian hidup lagi, masuk lagi, ya gitu. Nah, disambung lagi, namanya patisandi cita. Nah, antara cuti cita dan patisandi cita itu tidak ada celahnya juga. Yang mati sini muncul lagi, nyambung lagi kehidupan baru. Itu langsung, ya, spontan. Tidak ada namanya antara bawah atau ke alam antara, keberadaan antara. Kehidupan sementara sebelum beliau itu stabil gitu. Jadi misalnya kalau di Theravada atau di Pali Kanon juga ada beberapa begini, Ratu Malika gitu misalnya. Karena beliau itu meninggal, tapi nggak pada orang baik sekali, suka melakukan filantropi atau mahadana pada Buddha Dhamma Sangga bersama raja suaminya, Raja apa Bimbisara ya. Pasien adikku salah, ya pasien adikku salah ya. Jadi beliau mati, tapi malah menjadi masuk ke alam neraka. Lah padahal orang baik, ratu, ya kan? Nah, Buddha lihat itu, waduh gawat ini. Raja tanya, ya teman-teman dekat bisa tanya konselor pribadi sama Buddha. Bante, istri saya sekarang di alam mana? Kan dia banyak berbuat baik. Nah kalau Buddha ngasih tahu saat itu kan ya kurang bijaksana. Nggak jadi Buddha namanya kalau nggak bijaksana. Dia bilang, tenang aja. Baik-baik saja dia kok gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu lah, ngobrol kasih ceramah dhamma, 1 jam, 2 jam, lupa dia nanya istrinya kemana. Itu berlangsung sampai 7 hari. Buddha selalu menyelimur gitu. Ya, nggak ngomong tentang istrinya. Pada hari ke-7, Buddha terawang lagi, istrinya ini, si Ratu Malika ini, sudah mati di neraka, cuma 7 hari, ya lahir lagi di surga bahagia. Nah, oh iya kamu dulu minggu lalu nanya ya Raja ya, istri kamu di mana? Wih, ini di surga sudah nih, gitu kan ya. Wah, aku suka, senang sekali. Oh, Buddha pandai sekali ya. Padahal 7 hari masuk neraka, sempat mampir ke neraka. Why? Because ketika mau meninggal, Ratu ini pikirannya tuh ingat sesuatu tadi tuh, pikiran menjelang ajaran ingat bahwa dia pernah berbuat kurang pantas gitu. Tapi tidak apa-apa, 7 hari. Mungkin Anda sebelum ke surga kan beribuan tahun gitu ya. Anda boleh juga lah visit ke neraka 1 minggu lah, 2 minggu lah, melihat-lihat dulu lah neraka kayak apa gitu ya. Dan pengalaman gitu ya. Wah, takut gitu ya. Coba tahu. It's okay, all is well ya. Nah, seperti itu. Ya sementara aja gitu. Sebelum mapan akhirnya bisa masuk ke dalam surga yang lebih lama di sana gitu. Oke, selain ngomongin kematian, saya juga mau ngomongin kesakitan. Supaya siap mati kapan saja. Ya, yang teman saya bilang, atau istri saya mendiagnosis, saya bilang saya nggak takut mati tapi saya takut sakit, ini sakit banget begitu ya, dia kena kanker lidah sampai ke sini ya, harus dibongkar gitu ya, sampai kita tembak pakai morfin injeksi dan tablet morfin ya, narkoba, oh iya, drug user, kepaksa karena saking sakitnya dikasih dokter pakai resep legal bukan ilegal ya. Wah, sampai dosisnya 10 tablet setiap hari, nggak kuat kalau enggak teriak-teriak terus saking sakitnya. Nah, yang bikin takut itu bukan kematian, yang lebih menakutkan adalah kesakitan. Nah, oke, sekarang kita ngomongin tentang pain, ya, wedana pain, ya, perasaan sakit itu. Nah, Buddha punya prinsip ya bahwa sakit itu wajar, ya. Pain is natural, menderita itu pilihan, ya. Suffering is optional, itu bahasa Inggrisnya. Pain is natural, suffering is optional. Sakit itu wajar, menderita itu pilihan, ya. Nah, Buddha mengumpamakan kalau kita kena sakit di fisik badan itu ibarat kena panas 1 kali, ya. Tapi kalau kita tuh sudah kena panas 1 kali, terus kemudian kita badan sakit, kita ngomel-ngomel, marah, sedih, ya toh, nggak terima, itu ibarat kita kepanah 2 kali, 2 orang panah, gitu ya. Ya, nah, ini namanya apa ya? Kurang kurang pandai, ya, kurang bijaksana. Nah, orang bijaksana dan terlatih tidak terpengaruh oleh rasa senang dan rasa sakit. Udah bilang begitu dalam Salah Sutta. Salah Sutta itu pembabaran atau khotbah mengenai anak panah. Salah itu panah gitu, panah. Kepanah 1 kali, oke lah. Semua badan ini pasti akan lapuk, sakit. Nggak apa-apa, jangan takut. Ini alami, ya, wajar. Tapi jangan sampai kena panah 2 kali. 2 kali. Anda harus mematahkan panah kedua. Ini gambarnya pematahan panah kedua. Dengan cara apa? Ya, ya, supaya dengan cara macam-macam, dana, sila, bawana, kita bahas nanti. Supaya kita siap mati dan tidak takut sama sakit, tidak takut sama kematian, tidak takut sama kelapukan, ya tetap tenang menghadapi 3D. 3D itu saya bilang 3D apa tuh? 3D. Disease, decay, death. Kesakitan, kelapukan, kematian. Ya, itu. Jadi jangan takut gitu. Nah, Buddha mengatakan juga dalam Nakulapitu Sutta, ya, atura kaya same sato, citang anutarang bawi sati. Ketika tubuhku sedang sakit, pikiranku tak akan menjadi sakit. Anda bisa nggak seperti itu? Badan sakit tapi pikiran nggak ikut sakit. Stay strong. Ya, apapun yang datang dalam hidupku, aku sambut. Whatever come to my life, I welcome. Ya, come welcome. Ya, welcome maksudnya disambut dengan baik.
gitu. Enggak masalah. Enggak ikut jadi sinting cenewan gara-gara sakit. Kecil ya. Nah, bagaimana cara latihannya? Ada dana, ada sila, caga tadi ya, ada panya tadi itu ya. Ini satu lagi tekniknya. Tekniknya dengan meditasi, dengan perenungan yang benar ya. Ini banyak sekali Buddha ngajarin berpuluh-puluh metode meditasi. Ada 10 meditasi yang diresepkan Buddha ini ya, yang jika dikembangkan ya itu membawa pada pokoknya ujungnya ke kecerahan sempurna, kepadaman. Tapi sebelum itu minimal kalau Anda tidak jadi cerah sempurna, tidak jadi nibbana, minimal Anda itu menjadi tidak takut, menjadi tentram, damai kalau merenungi 10 hal ini, meditasi dengan 10 objek ini. Apa itu? Yang pertama, perenungan Buddha, Buddha Nusati itu ya. Perenungan Dhamma, perenungan Sangga, Sila Nusati, perenungan Sila ya, tadi seperti tadi itu perenungan kedermawanan seperti tadi juga. Perenungan Dewa ya. Dewata Nusati, Dewa Nusati ya. Itu merenungnya begini kalau Dewa tuh. Buddhis itu unik ya. Jadi bukan, oh dewa-dewa saya merenungi mau mati nih, tolong dewa-dewa tolong saya gitu ya, bukan seperti itu. Umat Buddha itu tidak menganggap dirinya itu inferior atau lebih rendah daripada dewa. Manusia Buddhis, jangankan manusia Buddha ya, belum jadi Buddha pun, umat Buddha aja diajarkan oleh Buddha bahwa Anda, kalian ini manusia, itu jangan merasa lebih rendah daripada dewa. Alamnya mungkin lebih rendah, tapi Anda bisa mengembangkan batin Anda punya batin yang bahkan dewa pun kalau lihat Anda itu gemetar gitu ya. Sampai dewa pun bisa namaskara kepada Anda. Wah, sangat betul ya. Buddha ini keren banget gitu ya. Maka disebut guru dewa dan manusia. Kita pun jangan merasa minder, inferior pada dewa. Kalau Anda suka minta-minta pada dewa, artinya apa? Anda itu menghambakan diri pada dewa. Anda sudah belum lihat patung dewa aja, Anda sudah namaskara, minta-minta macam-macam gitu. Ya kan? Ya boleh aja silakan gitu ya. Kalau merasa keyakinan Anda kurang, ya, Anda tidak tahu, belum belajar dhamma yang benar, masih seperti itu prakteknya, ya silakan. Wong ya tidak negatif, ya. Positifnya apa? Positifnya sesuai keyakinan, keimanan masing-masing. Saya nggak bisa pembuktian secara ilmiah begitu, ya kan? Kembali ke iman masing-masing. Tetapi yang jelas ya ajaran sadama, dhamma sejati. Ya saya keras nih ngomongnya bibirnya sampai datar nih ya. Sadama. Dhamma sejati mengatakan bahwa manusia bisa mengembangkan dirinya bahkan lebih tinggi dari dewa manapun. Contohnya apa? Menjadi para Arya. Arya Sangga. Bukan anggota Sangga biasa ya. Anggota Sangga biasa bisa aja, masih belum benar winayanya, masih jatuh ke dalam alam neraka, masih bisa. Tapi ya Sangga Suciwan ini, termasuk kita-kita, jadi Sotapana, Sakadagami, Anagami, Araha apalagi. Wow, dewa pun namaskara sama seorang Sotapana. Yes. Kecuali dewanya sama-sama Sotapana. Ya, sama kita, bro. Atau sis gitu ya. Banyak juga kasusnya lain kali ya. Nah, perenungan dewa yang betul menurut ajaran Buddha bagaimana? Yaitu apa? Wah, kita merenung. Itu dewa-dewa ya, ada alam-alam surga 1, 2, 3, 4 sampai 31 alam itu ya. Itu kalau kita berbuat baik, kita bisa masuk alam-alam surga seperti para dewa itu. Mereka bisa. Saya pun juga bisa. Jangan mau kalah sama dewa. Nah, itu ajaran Buddha mengenai perenungan dewa. Tapi kita percaya nggak dewa? Percaya sekali ada dewa. Oh yes. Buddha tuh ngobrol, tanya jawab sama dewa, ngajarin dewa biasa. Jangan kan Buddha, Sariputta, Mahamoggalana, para Ayas, Mahasuciwan itu, wow, biasa aja. Iya kan? Ngajarin para dewa itu biasa aja. Jadi dewa aja, lihat nih, kalau kita berbuat baik, ya kita akan menjadi dewa. Seperti para dewa. Berjalan bersama para dewa. Ya, bersama para dewa. Itu dia. Berdiam bersama para dewa. Nah, seperti itu, direnungi. Wah, saya juga kepengen seperti itu. Makanya, sada, caga, sila, panyanya, ya, meta, karuna, mudita, UPK-nya, terus direnungi terus, supaya kita bisa walking with the gods, become one of them. Kalau meninggal nanti, kita menjadi satu dengan para dewa. Ya, bisa lebih tinggi, bisa jadi ketua dewa, raja dewanya, maharaja, seperti Dewa Saka, tiba-tiba seperti itu, yes. Atau misalnya jadi anak dewa, ya, Caputo juga, ya. Tapi jangan ada kembangkan inferiority terhadap para deities itu. Kita tidak merasa lebih tinggi juga, tapi juga jangan merasa lebih rendah juga. Sama-sama. Oke? Kemudian penyadaran napas masuk dan keluar. Ini meditasi anapanasati, ya. Waktunya nggak cukup, jadi saya poin-poinnya aja. Maranasati, penyadaran kematian, ya. Kayak kata sati, pindah tubuh, perenungan ketentraman ini itu perenungan mengenai kedamaian atau ketentraman nibbana gitu. Ya, itu kira-kira yang bisa meningkatkan batin kita supaya nggak takut mati. Nah, tadi itu berdiam bersama Brahma. Itu artinya Brahma Wihara. Kita harus mengembangkan Brahma Wihara. Apa itu 4 Brahma Wihara? 4 sifat luhur. Brahma itu artinya tuh luhur, atau Brahma bisa artinya juga makhluk-makhluk di atas dewa. Di atas dewa itu namanya Brahma. Kalau kita mengembangkan 4 hal ini, 4 sifat ini, kita bisa masuk ke alam-alam Brahma itu kalau meninggal dunia. Ya, minimal masuk alam dewa. Ya, tergantung levelnya. Apa itu? Kasih sayang, meta, belas kasihan, karuna, kegembiraan, mudita, ketakgoyahan, UPK. Ya, kita pancarkan doa. Doa meta bagaimana? Doa meta adalah semoga
semua baik adanya. Karena bilang semoga semua makhluk bahagia, itu juga boleh. Tapi sebetulnya arti dari sabe sata bawantu sukitata. Itu artinya apa sih? Artinya semoga semua makhluk bahagia. Ya, tapi ada juga yang mirip dengan itu. Misalnya semoga semua baik adanya, yaitu soti hotu, karena bilangnya sabe sata soti hotu, semoga semua makhluk baik adanya. Soti hotu itu baik adanya artinya. Itu sama, itu doa meta. Ya, kemudian doa karuna, doakan makhluk-makhluk menderita, semoga semua bebas dari penderitaan. Mudita, makhluk-makhluk gembira, semoga semua makhluk gembira, tetap gembira terus. Ya, UPK, itu semoga semua makhluk tidak goyang dan tetap seimbang, tetap berada dalam kebaikannya masing-masing, begitu UPK. Ya, oke, kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, sekarang teknis-teknis lagi, bagaimana membantu yang akan meninggal. Jadi bisa keluarga, teman, apa, ya. Bagaimana kiat-kiatnya? Ini Anda boleh improvisasi ya. Ini suta-sutanya kan tidak ada yang spesifik, cuma ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Misalnya pertama ya, kalau Anda mau mendampingi yang meninggal ya, Anda boleh ajak ngobrol, Anda tanyai, penuhi keinginannya, asal wajar dan tidak melanggar sila, penuhi. Ya, misalnya saudara kita kepengen makan apa, sate gitu ya, sate. Mungkin Anda cacai gitu ya, ada idealismenya cacai. Wah, Bapak jangan makan sate lah, nggak bagus lah, membunuh hewan lah, inilah. Ini Bapak mati masa makan hewan. Iya, sudahlah lah. Itu mulut-mulut kau sendiri, mulut-mulut dia sendiri lah. Udah mau mati, kasih lah. Makan sate, kasih aja, beliin sate lah. Sate kambing tapi ini, hipertensi. Nggak apa-apa lah. Itu ibarat orang idam. Orang mau mati kayak orang idam. Ibu hamil mengidam. Ya, jangan sate kambing pas sate ayam aja. Malah lu tawar diskon lagi. Iya, boceng lilu dia. Kasih aja lah sate kambing. Nah, kalau mati gimana? Ya biar lebih cepat, udahlah. Tapi kan happy. Daripada lu tunda-tunda demi ego kamu yang melekati orang tua kamu. Bapak kepengen sate kambing, beliin 3 porsi. Biar cepat. Tapi happy gitu loh. Ya, jangan karena idealisme Anda sendiri, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aduh, ya. Penuhi. Yang masih wajar dan tidak berlebihan, tidak melanggar sila. Ya. Oke, kalau bisa lagi berikutnya ya. Dampingi melakukan meditasi dan perenungan. Ya, kalau sudah bisa syukur mandiri. Makanya saya selalu mengajarkan meditasi mandiri. Jangan tergantung dari suhu, biku, orang lain, romo apa. Jangan. Bagi saya meditasi itu privat. Masa saya dengan orang lain ngobok-ngobok pikiran saya, orang lain mau masuk kamar saya aja, nanti dulu siapa kamu, istri saya atau anak saya, orang lain ya sopanlah di luar sana. Apalagi kamar mandi, toilet, privat. Ya, masa Anda masuk ke toilet saya, ya kan? Ngapain? Masa mau mandi bareng? Nah, meditasi sama. Saya bilang, kenapa Anda membiarkan Anda merendahkan diri Anda dengan membiarkan orang lain mengobok-ngobok pikiran Anda? Ya toh? Belajar 1 kali dari guru-guru, dari buku-buku, dari biku-biku, boleh. Praktek sendiri. Kalau nggak tahu, tanya. Tapi jangan mau disetir pikirannya, harus menghamba sama dia, ikut sama dia, dari muridnya dia. No way. Buat apa? Muridnya banyak, gurunya banyak, nggak masalah. Jangan hanya satu kultus individu. Iya, umat Buddha ini paling aneh kadang-kadang ya, paling nggak fanatik sama agamanya, tapi sekaligus secara fanatiknya lebih daripada yang lebih ekstrim gitu loh. Bisa terlalu sempit kadang-kadang. Ya, ekstrim umat Buddha ini. Padahal ajaran yang katanya jalan tengah, jalan moderat, paling tidak ekstrim. Umatnya apa yang ekstrim? Umatnya. Untung nggak sampai teroris radikalisme. Baiknya itu. Pikirannya ekstrim. Ekstrim tidak suka kelihara. Ekstrim tidak dengar ceramah agama. Tapi ada juga yang ekstrim berbuat baik gitu ya. Oke. Dampingi, ingatkan perbuatan baiknya. Nah, diajak misalnya mama atau bro, sis itu ya, kamu dulu tuh pernah bakso sama saya loh, didampingi begitu ya. Supaya apa? Diingetin supaya dia, oh iya gitu. Ada orang bilang, perbuatan baik nggak usah tonjol-tonjolkan, nggak usah diumbar-umbarkan. Ya iya, tapi ini lain. Ini bisa untuk terapi Anda ketika mau mati, Anda ingatkan jadi bekal, ya supaya maranasanya, sana karmanya itu bagus. Pikiran atau karma menjelang ajalnya bagus, dalam keadaan baik. Dikondisikan. Dia kamu pernah dulu nyumbang buku ini, kamu pernah dulu rajin ke wihara loh kamu ya, kamu pernah ngasih makan sangga begini ya, kamu pernah kunjungan ziarah ke India bareng saya, ibut gaya dulu asik banget, bisa meleleh air mata, itu gitu, diingatkan lagi, kamu ini orang baik itu ya. Jangan diingatkan utangnya, karma buruknya, jangan. Ya, kalau mau nagih utang sama istrinya, sama anaknya aja nanti. Kalau ngaku. Ya, ini studi medis menunjukkan bahwa pendengaran adalah indera terakhir yang akan mati. Jadi hati-hati, mungkin dia sudah koma, sudah tidak bisa melihat, mungkin sudah tidak bisa makan ya tinggal bernapas, tapi kupingnya bisa dengar. Jadi sebaiknya kita menjaga ketenangan. Dan juga kalau kita ngomong apa, bisik-bisik apa, mungkin dia masih bisa dengar. Ya, nah kita doakan dia, ucapan kasih sayang ya. Kemudian kalau manggil teman-teman keluarga boleh ya, tapi sesuai protokol kalau zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini aneh ngomong apa-apa, nengokin orang sakit nggak boleh, melayat nggak boleh. Jadi kita kehilangan nilai-nilai humanity kita gitu ya. Tapi ya terpaksa ya, selama pandemi ini kita harus begitu ya. Tapi nggak apa-apa, pakai Zoom atau pakai video call apa, saling menguatkan gitu ya. Doakan menurut keyakinan agama masing-masing ya. Jangan, enggak apa-apa. Teman saya Kristen, saya tengokin, saya mohon izin doa tapi pakai
bahasa Pali, bisa aja seperti itu, atau bahasa Indonesia tapi cara Buddha boleh nggak, mohon izin dulu. Kalau boleh, oh silakan, oke gitu ya. Tapi please jangan berusaha mengganti atau mengalihkan agama orang ketika dia menjelang ajal. Itu Anda sangat tidak bijaksana. Itu hanya membesarkan ego agama Anda sendiri. Ya, dan malah bisa menimbulkan konflik. Belum tentu yang bakal meninggal itu yakin punya sadar betul terhadap ajaran Buddha misalnya, atau pendapat-pendapat Anda, ya belum tentu. Cuma karena ya udahlah mau mati mau apa lagi, ya, baca Tisarana, ya, baca Credo ini, ya, udahlah, berisik lu mau mati. Tapi ini sudah dibaptis, sudah ditabis, sudah Tisarana masuk kita. Jangan seperti itu. Saya tidak ngomongin agama lain ya, sama agama Buddha sendiri. Jangan sampai agama umat Buddha itu seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau mau minta maaf dan saling memaafkan ya itulah timingnya. Jadi tunda-tunda. Nanti saya gengsi minta maaf sama musuh saya ini. Nanti kalau kamu sudah mati, saya kirim bunga deh. Saya minta maafnya dalam lewat doa saya aja. Jangan. Sebelum mati itulah saat terbaik minta maaf. Ya, ungkapan terima kasih dan kasih sayang ya pada dia saat itu juga. Dan juga satu hal terakhir ya, jangan menunjukkan kesedihan secara lebay di depan dia. Karena itu bisa membuat dia ikut sedih dan membebani jalannya. Seperti dulu waktu saya damping istri saya kadang pengen nangis betulan, saking sakitnya dia sudah sekarat apa gitu. Ketika saya mau nangis, saya nggak lakukan di depan dia. Saya masuk ke kamar mandi, atau saya keluar dari kamar pokoknya. Saya menangis sejadi-jadinya di toilet. Sekalian mandi sekalian. Gitu. Keluar-keluar ya, matanya merah dikit. Mata merah-merah pun saya nggak liatin dia begini. Mata merah, nanti kan mata merah, curigaan dia. Ya kan? Jalan-jalan dulu, cuci mata dulu ya gitu ya. Nah begitu. Jadi jangan membebani gitu. Ya, Buddha mengatakan karena bukan tangisan atau kesedihan dan ratapan yang lainnya itu tidak bermanfaat bagi mendiang selama keluarga terus bersedih. Kata Buddha dalam Petawatu, ya Tirokuta Petawatu. Oke, ya kemudian juga kita harus memaafkan. Kalau kita mau meninggal dunia ya, please kasihani diri kamu sendiri ketika kamu meninggal dunia. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sesal. Ya, kalau kita berbuat salah bagaimana? Menyesal itu baik tentu saja disertai dengan pertobatan. Ya, tapi kalau menyesal itu berlarut-larut, terus baper terus, tidak bisa move on, ya itu menjadi beban menjelang ajal. Ya, bagaimana kiat mengatasi penyesalan? Minta maaf kepada orang-orang kita kesalahi. Ya, dan juga kedua, maafkan diri sendiri. Sayangi diri sendiri. Inilah saatnya Anda untuk menyayangi diri Anda sendiri. Anda sudah mau mati loh. Anda bayangkan ya, saya kasih ilmu ini untuk Anda bayangkan kalau Anda mau mati. Udah nggak usah macam-macam. Sayangi. Nggak usah sok sayang sama orang lain dah. Nomor satu, sayangi diri Anda sendiri. Kasih pikiran baik-baik. Ya, ada kesalahan, Anda maafkan diri Anda sendiri. Ucapan lagi Pancasila. Bertekad tidak mengulangi kekeliruan itu pada kehidupan ini dan kehidupan berikutnya. Ya, kalau Anda mau fangseng, Anda mau berbuat baik, dhamma-dana apapun ya, Anda nggak bisa bangkit lagi dari kasur Anda, minta tolong anak keluarga, tolong lakukan, wakili saya untuk melakukan kebaikan ini dan persembahkan kebajikannya, patidanakan kepada saya. Ya, dan renungi kebajikan itu sebagai bekal kita, kekuatan kita, ketentraman kita untuk melanjutkan kehidupan ke alam berikutnya. Ya, bagaimana juga kiat duniawi supaya kita itu nggak siap mati kapan saja. Berikan warisan pada waktu yang tepat, kata Buddha. Ya, kenapa begitu? Kadang kita mati mendadak. Saya pernah waktu terbang ke Medan, pesawat saya itu oleng, sambar petir, jebuar gitu ya, mau ngedrop, wus gitu berkali-kali. Hati saya itu sudah sir-siran, copot-copot hatinya begitu ya. Tapi saya buat ketawa-tawa aja. Saya mau mati dengan tertawa-tawa saja. Pesawat ini mau meledak sebentar lagi gitu ya. Saya buat ketawa-tawa lagi aja. Rugi banget kalau aku mati dalam keadaan takut. Orang baik kayak saya mau talk show di Medan, malah mati di udara, kemudian mati masuk alam peta. Waduh, amsyong, rugi banget. Saya mengasihkan diri saya sendiri. Dengan apa? Saya merenung itu tuh bilang Buddha, Dhamma, Sangha, Saranangga, Cami macam-macam ya. Dalam hati saya merapal mantra-mantra itu ya. Tapi saya buat ketawa-tawa aja. Kalau saya pergi ke Dufan, naik roller coaster, saya harus bayar. Di sini naik pesawat loh, roller coaster. Naik turun. Wow, asik banget Bapak Ibu. Ya, orang lain udah nangis-nangis, udah baca buka kitab suci masing-masing ya. Merapalan mantra-mantra yang berbeda, tidak pernah sembahyang, tiba-tiba sembahyang semua. Nih, terima kasih pada Pak Pilot sudah membuat kita semua lebih dekat dengan surga, dengan Tuhan, dengan bodhisattva. Sesuai masing-masing, iya kan? Pak Pilot jasanya besar tuh, membuat kita semua sembahyang semua, jadi orang baik semua. Ya, tapi saya juga gitu, saya mau senang-senang saja. Ya udahlah matinya ketawa-tawa aja. Setiap kali turun, wow, orang lain, saya nggak suka ngomongnya, wah asik gitu ya, asik, gratis gitu ya. Pas naik, wah enak dia. Mumpung udah naik turun gratis roller coaster ya, mewah nih. Tapi ya paling bertahan 5-10 menit setelah itu normal lagi. Ya selesai dah, masih hidup sampai sekarang. Ya, nah, waktu saya ingat, saya udah takut mati, bisa ketawa-tawa seperti itu, main roller coaster. Tapi saya takut cuma satu waktu. Tapi ada cilakannya juga, kalau gua mati, gua punya duit miliaran rupiah, ada deposito, ada di saham, ada di perusahaan, ada di ATM, itu nggak ada yang tahu di bank mana saja. Anak saya nggak tahu.
Istri saya apalagi tidak pernah saya kasih tahu waktu itu. Ya kan? Jadi ini duit saya bisa hilang semua, nak. Istri saya nggak pernah menikmati hasil tabungan saya. Aduh, salah saya. Saya mati itu takut karena belum ninggalin password, PIN ATM, ya minimal ya pesan-pesan di mana saja saya menyimpan duit saya di bank apa aja. Gitu. Nah itu, akhirnya saya ketika landing lagi, selamat lagi, saya bikin catatan. Bukan surat warisan, belum sampai surat warisan ya. Tapi saya bilang ke istri saya, bilang ke anak saya, kalau papa ada apa-apa, ini tabelnya, ini ada tabel Excel, papa punya duit di bank ini aja, namanya ini, nomornya ini, ya passwordnya ini kalau ada ATM-nya gitu. Udah itu aja, tinggalin itu. Sejak saat itu saya kemana-mana nggak takut. Wah, ada catatan dari pegang sama keluarga. Itu penting Bapak Ibu, kelihatan masalah duit ya, masalah kecil ya. Tapi itu bikin kita tuh matinya penasaran. Benar itu. Ya ini teknis lainnya, diperabukan atau dikebumikan. Ya, silakan bebas. Ya, Buddha Gautama sendiri minta tubuhnya diperabukan. Ya, diperabukan. Jadi dikremasi begitu, sesuai dengan kalau mau sesuai dengan suta tradisi India kuno diperabukan. Ada tradisi India kuno juga adalah seperti anaknya kisah Gautami tadi, ditaruh aja, diletakkan di kuburan gitu, di pemakaman. Saya tidak bilang kubur karena kubur mesti digali ya, di lahan jasad begitu. Taruh aja. Ya, seperti di Tibet namanya sky burial, pemakaman langit supaya dimakan anjing, dimakan burung nasar begitu ya. Nah, seperti itu. Anda juga boleh kok mati bilang sama anak cucu Anda, ini mati mau diperabukan atau dikebumikan, ya toh, difangseng aja, woi keren. Fangseng pada siapa? Ya, dikasih makan lah, nggak usah ke rumah duka, mungkin lebih ngirit, ya, dimutilasi aja, dikasih makan ke anjing-anjing atau kemana ke binatang, atau kasih ke hutan gitu, kalau boleh. Ya, tapi di sini melanggar hukum, malah dikira minta ke polisi ya. Kalau di Tibet enggak, dimutilasi, dikasih makan burung, ya toh. Jadi kita sering ribut ya, ributnya itu antara anak-anak dengan agama tertentu ngotot harus diperabukan atau dengan tradisi tertentu ngotot harus dikebumikan. Nah, makanya daripada anak cucunya ribut nantinya, Anda bilang sendiri, saya mati mau diapain? Ya, ada juga yang mau donor mata, donor organ, donor apa, itu lebih bagus lagi kalau bisa. Ya, tapi Anda jadi orang yang keren gitu loh. Masalah bangkai Anda sendiri aja jadi perkara gitu loh. Santailah. Ya kan? Tapi yang praktis aja, jangan repotin. Tentu kalau dikebumikan lebih mahal dan repot urusinya. Anak cucu Anda repot, lu nggak repot. Anak cucu ngurusin bangkai lu repot. Ya kan? Diperabukan, disimpan di potnya. Ya kalau buat kenang-kenangan bolehlah di pot-pot. Istri saya kasih pot, udah bilang nggak usah pakai pot, pakai tas plastik, tas kresek. Kenapa? Pakai pot beli lagi 1,5 juta. Rumah dua tawarin, kan doing business. Saya nggak mau, plastik aja, kantong biasa aja. Mau saya buang besok, saya buang ke Pantai Ancol, ya taruh semuanya. Nggak simpan di rumah sedikit pun nggak ada. Plastiknya dibuang juga? Enggak. Cup, plastiknya bawa pulang, buang di tempat sampah di pinggir pantai. Jangan dibuang di laut plastiknya. Itu mindful namanya. Ya kan, enggak melekati apapun. Jadi saya punya enggak? Abu istri saya. Enggak ada. Udah di Ancol. Saya kunjungi enggak? Tiap tahun saya nyekar atau tabur bunga ke Ancol. Enggak ada rencana. Kenapa? Kenapa? Istri saya selalu ada di hati saya. Saya berkomunikasi sama dia anytime. Enggak usah pergi ke Ancol dulu. Saya ke Ancol untuk baksos. Berarti barusan tadi ngedrop beras. Ada ngedrop beras 300 kilo ke Ancol. Setiap hari saya baksos di Ancol. Kasih makan orang-orang di Ancol setiap hari. Ya kan? Bukan untuk nengokin istri. Enggak lah, istri saya enggak kemana-mana di hati saya. Santailah. Nah, kemudian kadang-kadang kita harus menghibur orang menangis. Ya, bagaimana menghibur orang menangis? Ya kan? Nah, gitu. Sebetulnya pertanyaan, siapa yang engkau tangisi? Buddha bilang begitu. Kamu tuh menangisi yang mati atau menangisi dirimu sendiri? Yang mati ini kalau orang baik, dia sudah di surga. Orang hidup lebih baik, alam lebih baik kalau lu tangisin. Kalau nanti dia di alam yang belum baik bagaimana? Oke, kalau belum baik alamnya, dia mau menuju tempat baik, ya kamu jangan halang-halangi. Air matamu tuh menghambat perjalanan kelancaran. Mendiang itu ke sono, ke alam yang lebih baik. Dia mau ke alam surga, lihat kamu nangis, gak kira, nanti kan gak ikhlas. Nah gitu, jangan ya, air mata kamu menghambat mereka. Let them go. Let them go. Ya, jadi intinya jangan menangis. Tapi kalau kepengen nangis bagaimana? Ya, kalau kepengen nangis ya nangislah. Karena kita harus ingat, orang yang mampu tidak nangis, tidak sedih ketika ada yang meninggal, itu level minimalnya suciwan anagami. Kalau seorang sotapana aja masih bisa menangis seperti Ayasma Ananda, seperti juragan rumah tangga Gahapati, Anantapindika gitu ya, masih bisa menangis begitu. Padahal beliau seorang sotapana, anaknya meninggal beliau menangis. Wajar, tidak apa-apa. Tetapi tentu sudah latihan dhamma, nangisnya itu tidak lama-lama. Nangisnya itu enggak sampai histeris, sampai panik, sampai kejang-kejang ya, normal-normal aja, biasa ya. Jadi jangan baper kepanjangan, jangan caper, cari perhatian juga ya. Kemana-mana gitu ya, karena kita nangis hanya untuk membuat sensasi gitu ya, supaya diperhatikan, cari perhatian ya kan, tidak perlu begitu ya. Jadi di dalam suta-suta itu Buddha banyak gitu ya, ibaratnya kenapa ini ada seorang bagus nih, seorang pemuda dibatuk ular mati tapi dia jadi dewa, keluarganya tuh yang sangat menyayangi ya, memperabukannya.
Nah, Dewa tuh nyamar pura-pura nanya, kalian kenapa nggak menangis? Ini yang mati siapa? Padahal dia sendiri, dia tahu ya. Dewa, dia tahu kunjungin. Ayah anak itu bilang begini, bagai ular ganti kulit. Begitu pula tubuh ketika tiba waktunya. Ya sudah waktunya, gitu aja. Kayak ular ganti kulit. Kenapa menangis? Mamanya bilang begini, ya datang tanpa diundang, pergi tanpa diminta. Buat apa menangisinya? Kayak jelangkung aja nih gitu ya. Jelangkung datang dari panggil ya, pulang dari diantar gitu ya. Saudarinya bilang, menangis hanya menambah ketidaknyamanan. Ya, jadi bagi keluarga dan kawan, buat apa? Bikin repot aja nangis-nangis itu. Istrinya nih orang paling mencintainya. Menangisi suami mati itu bagai bayi menangisi rembulan yang pergi. Bulan datang pergi tiap malam ditangisi ya, buat apa? Konyol gitu ya. Pelayannya bilang nih, seperti hendak memperbaiki kendi pecah. Percuma aja menangisi yang mati. Ya itu biasa ngurusin kendi-kendi, juraganya krompiang. Ya sudah, minta maaf gitu ya. Mau diperbaiki lagi tidak bisa, sudah pecah. Ya kan? Ya sudah, yang mana mati sudah. Jadi ini santai. Pesan moralnya santai aja. Kalau sudah meninggal dunia, ya kita harus lepas. Mau nangis aja nggak apa-apa, itu wajar ya. Tapi jangan lama-lama, jangan baper, jangan caper, cepat move on. Ya, bagaimana cara ngucapin bela sungkawa? Ini saya kasih tahu ya. Umat Buddha itu selalu latah. Ikut latah dengan ikutin agama-agama lain. Agama lain bilang apa? Ikut berduka cita. Ini ajaran bukan ajaran Buddha. Itu ajaran budaya lain, agama lain, ikut berduka cita. Budaya Buddhis Anda cari di seluruh negara Buddhis. Mau dari Thailand sampai Taiwan, ya, dari Burma sampai ke Bhutan, ya, mau Sri Lanka, ke India, ke Tibet, nggak ada itu ikut berduka cita, itu nggak ada. Di suta-suta bagaimana? Sutra-suta, bahasa Pali, Sanskerta, bahasa Magadhi, bahasa Patna, nggak ada. Itu namanya ikut berduka cita umat Buddha. Kalau gitu Romo ikut bersuka cita, itu orang sakit jiwa namanya. Masa orang mati kita bersuka cita? Nggak benar juga gitu ya. Bukan itu. Tapi jelas itu bukan ajaran damai yang sejati. Buddha tidak pernah mengajarkan kalau ada orang berduka, kita ikut berduka. Kalau ada orang berduka, kita ikut karuna, ikut kasihan. Yes, tolong bantu ringankan dia. Yes, bukan lu duka, tak temani, gue juga duka. Lu menangis, gue juga menangis. Gimana sih? Bukan, itu this is not a Buddhist method, not a Buddhist attitude. Ya, nah kita berkreasi lagi. Oh, no. Bawahnya ditulisin, atasnya ikut berduka cita, sabe sangkara anicca, biar kelihatan Buddhisnya. Hai ya, ini lebih ngawur lagi. Sabe sangkara anicca, tolong jangan direndahkan. Itu kalimat suciwan. Sabe sangkara anicca, sabe sangkara duka, sabe dhamma anatta, dhamma pada berapa itu? Lupa saya, 183 bukan? Lupa ya. Tapi itu intinya. Itu bukan kalimat bela sungkawa. Tetapi ajaran ketidaktetapan kehidupan, anicca, kefanaan. Dan konteksnya bukan hanya kematian. Kematian tentu, itu adalah fana. Tapi Anda menikah pun, Anda menikah tuh, itu anicca loh. Dulu bujangan jadi menikah. Anda dapat rezeki, Anda jadi orang kaya baru, itu anicca loh. Ya, Anda dulu kere, sekarang jadi sugih. Kalau ada orang menikah, saya bilang, saya peluk dia, cipika-cipiki, zaman dulu ya. Saya bilang, sabe sangkara anicca ya. Hah, kenapa gitu Romo? Ya kan kemarin bujangan, sekarang menikah. Oh iya betul juga, berubah. Ya, orang kaya baru, orang baru miskin juga saya bilang, sabe sangkara anicca. Sama. Orang kematian, justru saya nggak ngomong begini, karena semua orang udah ngomong salah-salah. Nah, bagaimana cara ucapan yang benar? Bikin karangan bunga yang betul. Pilih salah satu. 1, 2, 3, 4 itu. Bikin itu karangan bunganya tuh. Ya, papan bunganya begitu, ucapannya begitu. Anda kreasi sendiri juga boleh. Balawantu acantu. Semoga stay strong. Ya, semoga tetap tabah. Nibbana sapawati hotu. Semoga melaju ke nibbana. Ini paling top, paling hobi saya, paling senang ya nibbana itu. Karena tujuan saya mati bukan masuk surga. Tapi ada juga yang mendoakan surga. Sugating wa sagang lokang utari wa upapajatu. Semoga terlahir di tujuan baik di alam surga atau lebih dari itu. Maksudnya nibbana sapawati hotu. Atau turut sang wega cita. Ini aneh juga turut sang wega cita ini. Turut bahasa Indonesia, sang wega cita itu bahasa Pali. Tapi oke lah ya, Pancasila ya. Turut tergugah hati. Sang wega itu tergugah hatinya. Ya, Anda boleh ciptakan apa sendiri, ada juga Mahayana suka bilang, saya juga pakai ya gate para sanggate bodhi swaha, lajulah menyeberang semuanya jadilah cerah. That is very good, wonderful. Ya, sedikit mengenai sang wega. Sang wega itu apa? Sang wega itu rasa urgency, rasa tergugah, rasa mendesak. Ada peristiwa kelahiran, kelapukan, kesakitan, kematian, duka, ya kita munculkan sang wega. Seperti Pangeran Siddhartha melihat 3 peristiwa pertama, muncul sang wega. Mendesak, something wrong with this life. Kita tidak boleh lama-lama, harus segera check out dari sangsara ini. Tapi kalau Anda terus cuhun semacam itu ya, terus berduka seperti itu, sang wega itu agak sedih, agak prihatin gitu ya. Nah, itu nggak bagus. Jadi sang wega itu nggak bagus kalau berdiri sendiri. Harus digandeng dengan temannya, yaitu namanya pasada. Sang wega dan pasada. Pasada itu peristiwa Pangeran Siddhartha melihat peristiwa keempat. Itu melihat petapa, melihat seorang biku yang sedang mencari jalan menuju akhir duka.
Muncullah kejernihan atau kemantapan alias pasada. Kejernihan muncul. Wow, saya makin jernih seperti saya bilang tadi itu, melihat semuanya all dead, semuanya decay, semuanya disease, semuanya dead gitu ya. Saya muncul kejernihan. Jadi tujuan hidup harus apa? Harus segera check out cepat-cepat, banyak berbuat baik sebagai modal untuk check out, untuk tidak kembali lagi ke dalam sengsara ini. Maksimum 7 kali mati. Minimal jadi sotapana in this very life. Ya. Di Wadame, sotapana hotu menjadi sotapana dalam hidupan ini juga. Ya, seperti itu. Itulah kemantapan, pasada. Ya. Oke, kembali ke tadi, tanda teruskan kebajikan cita-cita luhur, mendiang, ya, almarhum, almarhumah. Kalau yang suka pakai kata almarhum, itu bahasa Arab buat informasi, boleh dipakai, boleh, silakan, tapi itu bahasa Arab. Almarhumah itu untuk wanita, itu bahasa Arab juga. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya neutral, mendiang. Mendiang itu bisa perempuan, bisa lelaki, mendiang. Saya makanya sudah bilang mendiang gitu ya. Saya tidak pernah bilang ALM. Kalau Handaka mati nanti tolong jangan bilang ALM titik Handaka ya. Tidak usah pakai ALM. Saya tidak mau dapat gelar ALM. Ya, Handaka mati ya tidak usah dikasih gelar. Hidup ada gelar-gelar akademis, gelar apa gitu ya, penghargaan. Tapi kalau mati tidak usah tambahin gelar kalau saya. Ya, ya tetap aja. Kalau ada kasih ALM Handaka, tolong kasih juga ALM Sariputa, ALM Buddha Gautama, ALM Ananda, Pocingli kan? Nggak bener kan? Nggak usah pakai gelar-gelar yang bukan sesuai tradisi Buddhis. Ya, kalau dipakai untuk orang lain silahkan. Ya, berbicara dengan orang lain Anda silahkan. Tapi saya nggak mau dikasih nama persembahan kebajikan Patidana kepada ALM titik Handaka Wijananda, nggak perlu. Handaka aja lah. Ya, Uncle Singlet, oke. Ya, itu bukan tradisi kami. Ya, jadi tolong ingat kebajikan saudara Anda, mendiang-mendiang ini para leluhur yang mendahului kita ini, ya, dikenang, ya. Tradisi kita bagaimana? Tradisi kita itu ada tradisi peringatan kemangkatan mendiang setelah sekian hari. 3 hari, 7 hari, 49 hari, 100 hari, 1000 hari, atau secara tahunan. Tapi itu tidak sesuai dengan sutta. Itu maksudnya non-kanonik. Boleh dilaksanakan enggak? Boleh, maksudnya baik. Sesuai Dhamma? Yes. Sesuai Tipitaka? No. Ngerti kan ya? Tapi kan ada di Tipitaka, ada sesuai Dhamma. No, bukan begitu. Tidak selamanya Dhamma itu tidak bisa ditampung dalam satu kitab suci agama Buddha, itu tidak cukup. Dhamma jauh lebih luas dari itu. Ya, saya nggak fanatik sama Tipitaka yang saya terjemahkan. Ya, tapi tradisi ini bagus. Yes, bagus, laksanakan. Tapi tidak ada dalam sutta. Suttanya apa? Nggak ada. Bebas. Nggak ada itu bukan berarti dilarang. Buddha mengizinkan, silakan. Sesuai dengan Dhamma? Yes. Tidak sesuai dengan Dhamma? Nggak boleh. Ya, nggak ada di sutta, nggak ada di khotbah, nggak masalah. Ya kan, Dhamma berkembang terus. Ya, dengan cara apa? Doa, baca parita, patidana, ya, apapun. Ya, doanya bagaimana? Kalau saya patidana sederhana, ngambil dari sutta, idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Artinya semoga ini untuk keluarga kami, semoga keluarga kami bahagia. Ya, cerita penutup terakhir. Jadi ini cerita favorit saya, pernah ditanya, Romo, kalau cerita favorit Romo tentang kematian apa dalam Tipitaka? Banyak sekali, ratusan cerita kehidupan kematian yang sangat inspiratif, murid-murid Buddha yang menjadi hebat, suciwan, ya, arahanta, ya, bahkan setelah mengalami duka yang sangat hebat. Salah satunya adalah seorang lady Patacara, ya. Jadi ini duka hebat menjadi guru hebat. Dan tidak ada cerita yang lebih sedih daripada perempuan ini. Dalam 1 hari 1 malam, Patacara kehilangan suaminya, mati dipatuk ular di badai malam hari itu. Ya, juga bukan dalam perjalanan pulang mau melahirkan anak yang kedua, bawa anak kecil 1, umur paling baru 2 tahun anaknya, ya, 2 tahun 3, mungkin sudah bisa jalan sedikit ya, 3 tahunan begitu. Kemudian, ya, ketika mencari suaminya ketemu, wow, gitu ya, mati. Sedihnya kayak apa? Kehilangan mati suami malam itu. Kemudian mau nyebrang sungai, ya, dibawa begitu, ditaruh bayinya diseberangin dulu. Bayinya ditinggal di pinggir sungai, digondol sama elang. Ketika dia sedang mengusir elangnya, susu gitu ya. Anaknya di pinggir sana dikiranya kesini dikira gitu sama mamanya. Anaknya nyebur ke sungai. Nah, masih anak 3 tahun nyebur sungai. Sungainya habis banjir bandang begitu, hanyut lagi, mati lagi. Digondol elang hidup dipatuk, hilang di pegunungan sana, mati. Ya kan? Tinggal dia sendiri nangis seperti apa. Harapan satunya tinggal pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Lanjut perjalanan sampai ke mulut desanya, mau melahirkan di rumah kan, tradisi orang India itu perempuan selalu melahirkan di rumah, di mudik gitulah, mudik untuk melahirkan. Di jauh dia lihat ada kepulan asap dari arah kampungnya. Kemudian orang berduduk nyegat, ketemu dia di perbatasan desa, bilang, oh kamu Patacara, you are back. Ya kan, sudah kayak orang stres begitu, orang rada-rada sinting begitu ya. Waduh kasihan, kabari dia. Kamu lihat Patacara, itu ada asap. Kenapa? Itu rumah orang tuamu. Rumahnya hancur, kebakar, rumah gedung anak orang kaya. Hartanya habis.
Kemudian bagaimana keluargaku, bapak, papa, mama, adik, kakak, karyawannya bagaimana? All dead and gone. Semuanya mati. Sudah pergi semuanya. Pingsanlah orang itu. Papanya mati, mamanya mati, adik kakaknya mati, semua karyawan rumahnya mati. Anda bisa cari nggak orang lebih sedih dari Pata Cara? Ya, kematian seluruh keluarga dan kehilangan hartanya, rumahnya pun ya hancur. Ya tidak punya apa-apa. Dia jadi gila, itu wajar. Menangis, meraung, berjalan berputar-putar. Kainnya jatuh, sari, kain sari itu dia pakai kain sari gitu. Jatuh dari dia itu setengah telanjang. Ia pun dijuluki Pata Cara, artinya penginjak kain. Karena jatuh mungkin masih diikat sedikit di pinggangnya gitu ya. Jadi kemana-mana dia itu kayak menginjak-injak kainnya sendiri, Pata Cara. Ya kan? Kemudian akhirnya dia muter-muter, gila-gila, nangis-nangis, nyanyi-nyanyi sendiri berapa hari gitu. Kemudian sampai ke wiharanya Buddha. Buddha lagi ceramah, ya masuk ke situ. Namanya orang gila, nggak ngerti ada ceramah apa, dipikir ada pasar keramaian apa. Datang, orang-orang gila, ini perempuan telanjang, nggak sopan begini, orang sakit jiwa, lagi ceramah suci begini. Ya kan? Orang langsung stop, ya, wah begini, lu, orang gila lu gitu. Buddha langsung tahu. Dia bilang, ladies and gentlemen. Waktu nggak ada ladies ya, gentlemen. Para biku dan para perumah tangga, mungkin kebanyakan waktu itu sedang banyak gentlemannya. Ya, biarkan dia masuk. Welcome her. Let her in. Ya itu. Masuk. Wah, masuk dia linglung, bingung, joget-joget. Bayangin di ceramah di wihara itu dia ada orang gila datang. Kalau Anda pengurus wihara, apa yang Anda lakukan? Wah, langsung Anda sergap, tangkap, panggilin polisi, Pak RT, RW, satpam. Tapi Buddha nggak begitu. Buddha maha penolong, maha welas asih. Buddha maha tahu. Dia terus, come, Pata Cara. Ya, datang, biarin. Ini orang udah panik semuanya. Aduh, ini Buddha gimana? Masa Buddha mau lihat orang telanjang begini gitu ya? Sakit jiwa lagi Pata Cara. Buddha lihat, mendekat. Begitu mendekat sampai dekat dengan Buddha, di tribun utama di panggung, Buddha bilang, Pata Cara. Panggil namanya, dia diam. Be mindful. Merinding enggak tuh? Sadarlah. Ketika itu dengan kekuatan dan kewibawaan Buddha, Pata Cara langsung sadar. What happened to me? Dia lihat telanjang dia, langsung dia tutupin. Dia menangis terseduh-seduh, menangis keras di sana. Orang-orang langsung tutupin tuh, pakai baju mereka langsung tutupin, gitu kan ya, biar nggak jadi pornografi gitu ya, gitu ya, tutupin, nggak apa-apa. Dia sekarang minimal sudah regain her consciousness, sudah dibilang Pata Cara, be mindful, ya seperti itu. Selanjutnya tolong dikasih makan, dimandikan, dirawat ya, kasih ke sangga bikuni, ya kemudian akhirnya sudah waras, ya belajar dhamma, minta jadi bikuni, kemudian berkat bimbingan Buddha mencapai kesucian tertinggi, arahata. Pata Cara bangkit dari duka hebat dan menjadi guru hebat bagi banyak bikuni lainnya. Setiap kali ada orang yang susah kematian, cari konselor, pasti konselingnya sama Pata Cara. Muridnya banyak ratusan. Spesialis untuk duka kematian adalah Pata Cara. Ya, dan juga sangat hebat dalam winaya. Pata Cara adalah teladan bagi mereka yang dukanya diteduhkan oleh Dhamma. Hebat sekali Pata Cara nih ya. Ya, jadi ada sedikit mantra. Ada yang tanya, kalau kita mati, mantranya apa? Ya, sederhana. Buddha bilang di dalam Jaga Sutta, kalau intinya begini, kalau kamu itu ketakutan apapun, horor, angker, mau mati, ya, supaya nggak takut, ingat pada Buddha. Kalau nggak ingat Buddha, ingat Dhamma. Kalau nggak ingat Dhamma, ingat Sangga. Nah, tapi paling bagus, ingat pada Buddha, Dhamma, Sangga. Maka ketakutan, ketegangan, kemerindingan tidak akan ada. Nah, ini saya jadikan mantra. Tiap kali saya takut di dalam pesawat atau ada peristiwa kaget, syok, panik, kecelakaan apa, saya langsung bilangnya, saya nggak bilang Amitofo. Ya, kebetulan saya kan belajar Buddha yang aliran Pali, aliran Pali Kanon. Bilang Amitofo juga boleh, mau bilang Amitabha juga boleh, mau bilang Namo Buddhaya juga boleh, silakan. Ya, mau bilang Mama, itu juga boleh. Apapun lah mantra Anda sendiri. Mantra spontan saya, kalau pas sedih, susah, saya selalu bilang sederhana, Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha, Dhamma, Sangha. BDS. Very easy. Buddha, Dhamma, Sangha. Ya, cerita penutup, Mahanama. Ya, seorang Brahmana muda ketemu Buddha. Beliau tanya, Bante, kadang saya itu berpapasan, ya, bisnis pergi mana-mana, berpapasan dengan gajah, kuda, kereta, gerobak, atau orang-orang yang liar, ngebut-ngebutan, ya, traffic, gitu ya. Saat itu saya sering panik, sering lupa terhadap Buddha, Dhamma, Sangha. Terus saya berpikir nih, kalau saya pas begitu, panik begitu, ya, atau pas sibuk banget di dalam hustle-bustle of daily life, ya, sedang kisruh, bayangin Anda sedang nyetir, kecelakaan di jalan tol, atau sedang panik, sedang di pasar, ya, sehari-hari Anda kan sibuk banget seperti Mahanama ini. Ingat Buddha, Dhamma, Sangha pun nggak bisa. Nah, saya pikir, kalau saya mati tiba-tiba jeger saat itu juga,
sedang sibuk-sibuknya atau sedang kecelakaan begitu. Kemana saya pergi? Bagaimana nasib saya keadaan berikutnya? Takut ya. Ingat Buddha Dhammasangka pun enggak. Buddha bilang, mabayi, mabayi, kematianmu tidak akan buruk. Ia yang pikirannya telah lama berkembang dan keyakinan, sila, pembelajaran, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Ketika tubuhnya hancur terurai, ia akan pergi ke atas, pergi ke kemuliaan. Mabayi, mabayi, mahanama. Jangan takut, jangan takut. Jadi, ya, biarpun Anda tuh panik, apa gitu, tetap nggak boleh takut. Lupa ngomong Buddha Dhammasangka, nggak ada masalah. Kalau Anda sudah belajar, sudah berkembang, otomatis Anda itu masuk ke alam yang lebih tinggi. Jadi, ada istilah di dalam Tipitaka beratusan suta mengatakan bahwa kalau Anda itu sudah sempurna atau bukan sempurna ya, sudah berhasil dalam latihan tadi itu. Sada Anda, sila, caga, suta, panya Anda semua sudah berhasil gitu ya. Anda harus bisa mengucapkan mantra ini, kalimat ini, suta ini. Ya. Anda hanya istilah gini, hanya tinggal menunggu waktuku. Nah, itu dia Musa bilang. Hanya tinggal menunggu waktuku. Tidak ada lagi yang harus dilakukan. Semua tugas telah dilakukan. Katang karaniang yang harus dilakukan telah dilakukan. Orang semacam ini tidak punya tugas kewajiban apapun lagi. Aku tiada takut pada kematian, tiada mengharapkan kehidupan juga. Aku akan membaringkan tubuh sendiri penuh penyadaran dan perhatian. Kira-kira demikian. Ini kesimpulannya. Jadi hidup itu harus bagaimana? Hidup itu kita tuh harus terus belajar. Belajar untuk apa? Untuk menyayangi dan untuk melepas. To live is to learn, to love, and to let go. 4L ya. Live, learn, love, let go. Kalau lupa, ya 2 terakhir aja. Love and let go. Love to the max and let go to the max. Belajarlah agama apapun Anda, aliran apapun Anda, tidak punya agama pun apa, terserah, tidak masalah. Yang penting Anda punya hati yang selalu loving. Kembangkan spiritual, artinya mengembangkan love, cinta, kasih Anda makin banyak, makin tinggi. Ya, dan juga tidak cuma mengembangkan cinta kasih, mengembangkan juga skill, kemampuan, sifat untuk bisa letting go, melepas, ikhlas apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Punya duit, cari lebih banyak, boleh untuk supaya bisa melove, mencintai, memberi, mengasihi. Mengasihi itu apa? Ngasih-ngasihi. To love is to give. Karena mengkasih adalah ngasih. Ya. Kemudian ya itu latihan let go juga. Ya, to love and to let go. Tujuan hidup cuma 2, to love and to let go. Very easy. Why seperti itu? Karena Buddha mengatakan dalam khotbah pertamanya, apapun yang bersifat muncul, semua itu bersifat berakhir. Yang kinci samudaya damang, sabangtang niroda damang. Jadi apapun akan berakhir. Lu kumpulin apapun, lu simpen duit apapun, kepintaran apapun, hidup ini pun semua akan berakhir. Jadi karena semuanya berakhir, semuanya gone begitu. Ya, sabe damang nalang api ini saya. Segala sesuatu. Oleh karena itu tidak layak dilekati. Sadu. Mabayi, jangan takut. Terima kasih. Ya, yang pertama, Namo Buddhaya Romo. Mungkin aja ada kejadian di mana umur muda, sukses, tapi mengalami kematian yang tragis. Apa mungkin dari kejadian tersebut, orang itu akan terlahir di alam yang lebih baik karena karma yang baik akan berbuah? Terima kasih, Romo. Oh ya, sangat mungkin sekali. Nggak ada satu kepastian bahwa kalau seseorang itu mati muda, tragis lah ya, sampai meledak, hancur pun ya, mutilated bahkan ya, itu tidak jaminan bahwa nanti kehidupannya dia melanjutkan keapesannya lagi, lahir di alam asura atau alam peta. Enggak. Justru sebetulnya kalau secara positifnya beliau meninggal seperti itu kan sudah cuci karma gitu kan. Kalau punya utang karma yang harus ditebus atau harus berbuah, ya kan dia sudah mengurangi yang negatifnya. Sisanya saldonya lebih surplus begitu. Jadi saya cenderung positif bahwa sudah berkurang, jalan berikut, kehidupan berikutnya pasti lebih enteng lagi. Lebih enteng, sudah berkurang. Tapi apakah betul seperti omongan saya? Ya belum tentu. Siapa tahu beliau harus menebus itu dalam misalnya 3-4 kehidupan berikutnya. Bisa jadi dalam suta-suta juga ada begitu kan, lahir di neraka, lahir mati sampai 500 kali gitu maksudnya. 500 kali itu artinya tuh many. Kalau 1250 itu artinya tuh great many, banyak sekali gitu ya. Tapi tidak exactly atau literally 500 1250, enggak seperti itu ya. Tapi harus banyak kali, berulang kali. Tapi kalau secara positif ya kita bisa asumsikan bahwa itu sudah berkurang, ngurangi buah karma buruk. Enggak apa-apa ya. Tapi yang membuat melegakan
kita atau yang bersangkutan kalau untuk memastikan ya, pastikan bahwa selama hidupnya ini mungkin singkat atau panjang itu ya, sudah sebanyak mungkin berbuat kebajikan, dana sila bawana. Ya, kebajikan itu 3 itulah ya, 3 watu atau landasan base dasar kebajikan. Watu nih ya. Itu ada 3 itu ya, dana sila bawana. Sudah maksimal hidupnya sangat berkualitas, biarpun pendek, very quality, itu kita sudah lega, sudah plong gitu ya, sudah plong, nggak takut mabayi. Tapi kalau merasa sudah banyak, misalnya 75 tahun kok masih kurang gitu ya, terus jujur aja sendiri, jangan merasa GR, saya sudah banyak kok, saya 75 tahun sudah siap mati, karena selama hidup saya setiap bulan sudah nyumbang, orang kaya ya, sudah nyumbang setiap bulan 50.000 rupiah ke wihara itu, ya terus terang aja kamu tuh GR gitu, goban mah pelit itu namanya orang kaya, kecuali Anda nggak punya duit gitu ya. Kalau Anda sendiri pasti pakai mobil mewah, rumah gedong, nyumbang goban setiap bulan, donatur rutin ya. Kayak Basiko nyumbang 30.000 setiap bulan. Iya, kamu ini kikir tapi melakukan justifikasi pembenaran gitu ya. Itu kalau mati itu ya, mati GR, mati dalam delusi, dalam moha gitu ya. Ya itu pasti jadi orang juga bingung. Anda mungkin merasa confident apapun, tetapi yang menilai Anda tuh lahir lagi di mana atau tempat baik buruk, bukan confident Anda saja loh ya. Confident yang salah nih, bukan confident itu apa ya? Sada misalnya, keyakinan. Ya, keyakinan yang salah, ada sama sada, keyakinan benar, ada juga mitra sada, keyakinan keliru, keyakinan salah ini. Ya kan? Ya, Anda tidak lahir gara-gara keyakinan Anda, tapi gara-gara memang deposit karma Anda. Ya pun Anda lupa pun sebetulnya mabayi, jangan takut. Lupa pernah berbuat baik, tidak masalah. Otomatis kata Buddha, mabayi, ya lahirnya nanti pasti tempat yang lebih tinggi, lebih bagus gitu. Ya, oke, kira-kira gitu komen saya. Silakan lanjut. Oke, terima kasih Romo. Selanjutnya, karena belum ada yang pertanyaan dari umat yang langsung, ada lagi yang dari chat Romo. Ini mungkin remaja yang nanya. Nama budaya Romo ingin bertanya, sebagai muda-mudi Buddhis, terutama yang masih pelajar yang tentu masih sibuk menentukan cita-cita atau masa depan, bagaimana hendaknya kita bisa melakukan perenungan kematian? Terima kasih Romo. Remaja. Perenungan kematian itu tidak hanya dilakukan ketika kita sudah mau mati, sebaiknya. Justru saran saya semudah mungkin. Nggak ada pantang pamali. Ya, kan sudah terbukti secara statistik. Mati itu nggak pakai tua, belum tentu nunggu tua. Ya toh, adik kandung saya, kalau masih hidup sekarang tuh beda cuma 1 tahun dengan saya. Saya sekarang 50. Adik saya masih hidup tuh 49. Dia mati umur 19. Hampir 20 lah. Katakan 20. Nah, 20 tahun mati kecelakaan. Ya toh. Nah, waktu itu yang saya sesali adalah apa? Dia ini waktu itu belum Buddhis. Waktu itu kita masih Katolik. Kalau sekarang saya sesali. Kalau dulu sebagai Katolik ya tidak menyesal. Tapi yang jelas dia orang baik, anak yang uhaus sama orang tua dan juga uhaus sama kakaknya. Saya punya adik 2, ya. Yang kedua, yang adik kandung saya itu namanya Teguh. Kalau di bawah lagi Teguh itu namanya Christian. Asoka tuh loh. Udah tau nonton dari sini mungkin. Nah, itu ada 2. Yang baik ini meninggal dunia, mati. Yang jelek masih hidup sampai sekarang. Bukan dia nggak tersinggung ya. Bergurau ya. Atau orang Katolik dulu waktu itu ya. Nggak apa-apa. Ini orang baik dijemput sama Tuhan. Tempatnya baik ya. Amin. Ya, puas gitu, lega gitu ya. Ya, caranya seperti itu orang Katolik gitu ya. Ya, tapi ini berarti yang tersisa di bumi tinggal 1, adik saya si Kristen. Berarti yang jelek, yang baik diambil Tuhan. Yang jelek ditinggal di dunia. Saya suruh ngurusin dia. Aduh, pusing ini. Nah, seperti itu ya. Berguru aja gitu ya. Tapi ya ternyata adik saya ini ya baik, Kristen juga baik ya. Sekarang sering dana sila bawananya top lah, nggak kalah sama saya. Biar dia nggak sakit hati lah ngomong begini saya. Ya, jadi sejak muda, tolong ya. Ada juga anak saya itu malah ada 3. Saya punya anak, sebetulnya istri saya dulu hamil 6 kali, tapi 3 ini gugur waktu kematian. Nah ini dia, waktu kematian ini kan saya agak menyesal juga ya, sedih juga ya, gugur mati gitu kan ya. Ini anak-anak janin-janin ini belum sempat kenal dhamma, belum sempat perenungan dhamma, belum sempat ngerti apa itu meditasi segala macam ya, dana sila. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin karma nggak cukup, ya kan. Tapi kita persembahan kebajikan, pati dana untuk para janin-janin ini juga. Jadi prinsipnya adalah semakin muda, saya ajarkan mereka tentang kematian, nggak masalah. Supaya mindset dari awalnya tuh selalu positif tentang kematian, bukan negatif tentang kematian. Ya toh, ya kalau dia harus mati muda. Kemarin ada teman saya, ponakan saya, ada dengar ponakan teman mati umur 15, umur 16 karena COVID lah, sitokin lah, sedih ya gitu ya.
Ya, tapi enggak betul-betul apalagi sekarang ada pandemi ini alarm yang bagus ya bahwa kita bisa mati kapan saja, nggak tunggu tua. Buktinya banyak kan beberapa penceramah aja dhamma juga duta dhamma kita ya, kita kehilangan mereka ya kan, beberapa juga pernah ceramah di sini juga di PPDS sudah berlalu juga ya, beautiful ya, they have a beautiful mind, so we don't worry about them. Tapi makin muda intinya makin bagus, seperti Anda membelajarkan karakter building makin muda makin bagus. Kalau Anda ngajarin karakter building pada orang yang sudah tua ya, sudah kolot begitu ya, wah egonya gede, wah siong lah tuh, susah banget, malah jadi musuh diajarin begini-beginian kan. Nggak usah jauh-jauh lah, sudah terbentuk macam-macam, sudah banyak racunnya itu. Umur 30 aja sudah bisa kolot, ya susah. Jadi makin muda makin empuk, makin lunak kata Buddha, makin soft, makin tender, makin mudah dibentuk seperti bikin pot. Bikin pot itu ketika sudah jadi kering tanah liatnya udah nggak bisa dipapain, hanya bisa dipecahkan saja untuk mengubah bentuknya. Tapi ketika masih lembut, basah, lunak, dibentuk apapun jadi beautiful. Jadi tanamkan sejak kecil perenungan kematian. Tapi tentu bukan dengan cara horor-horor, serem-serem. Ya, dengan cara apa? Tadi tuh cerita Patacara, kisah Gotami. Di buku itu, di buku Mabayi nanti ada banyak. Ada mungkin 5-6 cerita lagi yang bagus, inspiratif, nggak sempat saya ceritakan di sini. Ya, bagaimana raja kematian istri yang tersayangnya melekati itu, ya disimpan jenazahnya, nggak mau dikremasi, tiap hari nangis, nggak mau kerja, akhirnya setelah dengar dhamma dia bisa bangkit, ya kan? Nah seperti itu, ya ceritakan yang dari kematian bisa bangkit gitu. Tapi jangan serem-serem, ya. Tadi cerita di batu ular tuh bagus loh. Di batu ular ya mati, makanya hati-hati sama ular. Tapi udah mati ya sudah, santai gitu kan. Dari kecil diajarkan seperti itu. Saya yakin ini bisa membawa satu kepositifan tertentu. Tapi kalau Anda ngotot dengan, oh menurut tradisi ini nggak pantas, ini nggak baik, bikin sial, bikin apa, sorry ya, that is your tradition. But that is not Buddhist tradition. That is not Dhamma tradition. Kita belajar Dhamma, ya sesuai Dhamma. Berlatih Dhamma, sesuai Dhamma. Demikian sabda Buddha. Ya, Dhamma nudhamma, Dhamma sesuai Dhamma, kata Buddha begitu. Lanjut. Terima kasih Romo. Selanjutnya, pertanyaan yang masuk lagi, apakah ketika lahir sebagai manusia, seseorang sudah memiliki panjang usia tertentu, dan apakah perbuatan baik dan buruk bisa mempengaruhi panjang usia manusia? Of course. Kita lahir ke dunia ini sudah kayak tadi tuh, sumbu dan minyak. Punya bekal sumbunya berapa senti, minyaknya berapa mili gitu. Udah begitu. Saya sama Rianti beda panjang sumbunya, beda stok oilnya ya, beda-beda tiap orang. Tapi pasti enggak? Ketika lahir udah pasti. Ya, misalnya saya punya sumbu misalnya sumbu saya 60 tahun gitu ya, misalnya kayak gitulah, sumbu minyaknya 60 tahun. Ketika lahir udah pasti segitu. Tapi kan nggak tahu. Yang bisa tahu karma kan cuma seorang sama Sang Buddha. Ya, bobot karmanya, panjang lebar kuantitinya, ukurannya, dimensinya itu kan cuma seorang Sang Buddha. Ya, anggap aja 60 tahun. Ketika saya hidup jadi handaka begini, saya banyak berbuat kebajikan, itu bisa perpanjang umurnya. 60 bisa jadi 70, 72 setengah, sekian-sekian gitu ya. Meningkat. Kalau saya berbuat kejahatan, itu bisa menurun, nyusut. Ada perumpamaan itu, ibaratnya badan kita tuh kayak gelas. Kalau berbuat karma baik itu ibaratnya air bening, air segar, air putih. Kalau karma buruk itu ibaratnya garam. Nah, kita larutan mineralnya ini seberapa enak diminum tergantung kan. Makin banyak garamnya makin pahit, makin banyak airnya makin seger. Nah, seperti itu sama. Umur kita pun sama. Anda banyak nambahin air putih, air segar, atau banyak nambahin garam, karma buruk. Ya kan? Bisa panjang, pendek, itu selalu berdenyut. Tidak ada konstanta, ketetapan, ya fiksasi bukan, tapi yang pasti itu hukumnya, tapi hukumnya hukum dinamis, hukum termodinamikanya seperti itu, naik turun, naik turun, naik turun. Seperti itu. Jadi awal tentu jreng ya, seperti itu modal kita sebagai bayi ya, mungkin 60 tahun, 7 bulan, 2 hari ya gitu. Tapi kan dinamis, naik turun, naik turun, naik turun. Silakan. Terima kasih Romo. Selanjutnya sebelum saya membacakan pertanyaan yang masuk terakhir, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Romo. Ya bonus nih ya, mau langsung lebih gimana gitu ya, lebih live ya. Iya betul Romo. Romo sepertinya tidak ada yang raise hand. Saya baca yang terakhir ya Romo. Pertanyaan yang masuk. Ya ini panggilannya Romo Uncle. Wah, dia ponakan saya pasti dia, ponakan manggilnya gitu. Iya, Romo Uncle, ada saudara yang pesan sebelum meninggalnya sangat memberatkan secara ekonomi. Anak istri dan orang tuanya harus bagaimana ya? Terima kasih, Soting Hukum.
mungkin ini ponakan kasihan juga ya. Ditinggalin utang kali maksudnya ya. Atau dimintain harus beli apa gitu, atau harus pakai ini, tolong saya mau dikremasi, mau dikasih petinya dari kayu jati yang gaya cengkeh, harganya mungkin 300 juta gitu mungkin ya. Nah ini dia gitu ya, ini lebay begitu. Nah seperti saya bilang tadi, kalau permohonan bakal mendiang belum mati ya, bakal mendiang itu cengli ikutin, tidak lebay ikutin. Kalau melanggar sila, cengli, lebay, ya diiyain aja biar lega dia. Tapi kalau dia sudah pergi, nggak usah diikuti. Ya. Kita pentingkan yang masih hidup. Ya, jangan takut, jangan ngikutin pandangan salah seseorang. Ya, pandangan salah itu apa? Yang tidak sesuai dhamma itu apa? Yang hanya meningkatkan loba dosa moha belaka kata Buddha. Ya, biarpun dia papa kita, mama kita, anak kita. Kalau bocengli ya jangan diikutin. Ya, jadi tidak apa-apa. Nanti kalau di alam berikutnya dia penasaran bagaimana. Kalau penasaran, ya kita sampai ngimpi-ngimpiin apa, ya kita persembahan kebajikan. Ya kan? Dia harus belajar juga. Belajar dhamma di sana, di alam sana. Mau minta gini-gini, kamu udah penuhin saya gitu. Pasti diskon lah, Pak. Kita juga berat lah, Pak. Kita apa mati udah sedih. Masa kita jadi tambah nanggung utang, nanggung apa tugas-tugas begini. Negosiasi diskon. Diskon sama orang lain mau beli pun kita bisa. Diskon sama papa sendiri, kenapa kita nggak bisa? Malah justru nggak bisa karena papanya galak banget. Nggak usah takut. Mabayi juga sama permintaan yang over demand begini ya, over demanded begini ya. Kita berpegang pada dhamma, ya. Punya keteguhan, jangan takut, jangan ragu-ragu, mantep aja. Apa mati aja lah, nggak usah macam-macam pikirannya gitu. Diomelin sedikit kalau perlu. Ya, kalau nggak bisa ngomong sendiri, panggil Bante, panggil Uncle Singlet, suruh nengokin yang macam-macam beginian. Nanti saya omelin sebelum mati dia. Hai ya lu orang tua, bocengli itu ya, mau mati pakai gini-gini segala. Berani nggak saya bilang gitu? Kalau udah akrab saya berani. Kalau yang mati misalnya Rianti, ya saya nggak berani, belum akrab. Kamu kan belum jadi ponakan saya, udah masuk IG saya belum, follow belum, Uncle Singlet? Belum, Romo. Belum bisa panggil saya Uncle. Tapi Hipasiko sudah aku follow. Hipasiko udah penting itulah, lebih penting lagi Uncle Singlet, ya. Udah kenal Hipasiko udah masalah. Vincent udah ikut pas itu. Vincent udah ikut Uncle Singlet kan? Udah tahu, boleh panggil saya Uncle, ponakan saya dia. Ya, kamu udah boleh, Rianti ya. Jadi join ya, Uncle Singlet ya. Nanti mau mati, minta nasihat Uncle, ya isi, gratis ya. Kasih macam-macam sama Uncle nanti. Ya. Jadi jangan khawatir, take it easy, no big deal ya. Ingat, sesuatu dalam hidup ini jangan dilekati, no big deal ya. Kira-kira begitu. Oke. Ya, thank you. Udah jam 11 lebih. Ya, thank you Romo. Sama-sama. Ini sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Kemudian ya, mungkin saya buka kesempatan yang terakhir. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Romo. Wah, kamu baik hati, murah banget ya. Aduh, sangat murah hati, tangan terbuka, siap ditanya, siap diminta. Kalau ada silakan ini. Dari Kanada boleh juga nih, Chandra Sujano. Nah, kalau Chandra, saya request kamu nanya live langsung. Ini Chandra Sujano nih. Halo. Ada nggak nih? Chandra tidur dia di Calgary. Hai Romo. Ah, ini dia nih. Halo Coach Chandra, saya pikir tidur. Di sana udah jam berapa? Jam 10 malam, 11 malam. Di sini udah jam 10.13 Romo. Di Calgary ya? Iya. Kita kenal pertama kali lewat VPDS loh. Ini berkat VPDS ini, jadi kenal kita ya. Perjalanan Sotapana. Oh mantap. Kamu jangan panggil saya Romo lah, Uncle lah. Ya, Uncle. Gitu. Ya, silakan bertanya kalau ada. Iya Romo. Aduh. Saya pernah dengar ada teman yang ketika sanak saudaranya meninggal, dia itu mencoba meletakkan itu alat kayak alat musik yang baca parita di dekat mendiang ketika mendiang mendekati ajalnya. Apakah itu termasuk salah satu cara yang dibenarkan atau tidak, Romo? Musiknya apa ya? Kayak chanting. Ya kayak chanting kayak Amitofo atau apa begitu. Very good. Yang very sengaja good. Karena tujuannya mungkin seperti yang Romo bilang itu kan indera kita yang terakhir itu kan adalah pendengaran. Jadi apakah dengan diletakkannya canting-canting seperti begitu bisa membuat calon mendiang itu akan mengingatkan akan perbuatan baik dia atau mengingatkan akan para sejarah atau riwayat hidup para Buddha begitu, Romo? Mohon petunjuknya.
Kalau sebelumnya tidak kenal riwayat Buddha atau siapa Amitofo, dibunyi-bunyiin begitu ya mungkin tidak terlalu banyak khasiatnya, efeknya. Tapi kalau misalnya ada seorang teman dia tuh setiap hari baca centeng Amitofo ketika masih sehat, ketika sudah bisa berkata-kata lagi, diperdengarkan tape recorder begitu, tentu this is very beautiful for her or him. Ya, kalau saya sendiri didengarkan begitu, saya netral. Saya tidak membaca doa Amitofo. Tapi kalau baca Parita, mungkin ya Parita Pali gitu. Saya kalau boleh milih ya dibacakan lagu atau kidung-kidung Pali saja, Parita Pali kalau boleh milih gitu ya. Gitu. Tapi kalau bagi yang penganutnya tentu bagus, dan ini tidak eksklusif dengan ajaran Buddha saja. Misalnya seorang Katolik, Kristiani atau Muslim ya tentu punya lagu atau kidung-kidung yang kondusif bagi batinnya masing-masing. That will work lah gitu ya. Oke, tapi kalau masalah dia jadi lebih mengenal dhamma ya tentu tidak, karena kan memang itu perlu pariyati, itu perlu pembelajaran learning active mind ya. Tapi kalau ini bisa pasif dengar gitu, yang kondusif. Kalau tidak beragama atau tidak terlalu percaya, tidak terlalu religius, bagaimana? Mungkin senangnya musik apa? Tahu enggak, istri saya, Fuyin, kamu belum kenal waktu dia. Kalau dia sebetulnya request waktu itu, kalau saya menjelang mati, mintanya dengerin lagu apa? Lagunya apa? Dia Buddhis loh, Buddhis banget Pancamati Pitaka. Lagunya mintanya Bohemian Rhapsody. Mama, Queen. Queen gitu kan ya. Dan saya langsung approve, uncle approve without question, because this is what he like. Ya kan? Betul. Ya kadang-kadang saya dengarkan tuh, mama gitu sampai nangis. Jadi lagu itu memang lagu favoritnya beliau gitu ya. That's alright, tidak masalah. Yang penting pengkondisiannya, apapun anything goes, yang bersangkutan tuh bakal atau calon mendiang itu akan lebih tenang, tentram, ya, teduh gitu. Demikian pula sebaliknya jangan lakukan gitu ya, gitu. Kira-kira gitu Coach Sandra. Tapi kalau untuk dia jadi terupgrade apa gitu ya mungkin enggak lah, minimal tidak ada yang negativity atmosfer sekitarnya melalui secara audio visual yang negatif membuat dia tambah marah atau menjadi penasaran, kurang tenang ya, itu jangan ya, apapun anything goes, enggak masalah, enggak tergantung dari agama apapun ya. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Uncle Singlet. Ya, sama-sama ponakan ya. Selamat siang, Uncle, boleh tanya? Loh, ada lagi. Tanya Rianti, boleh nggak? Rianti, boleh nggak? Boleh aja sih, Romo. Satu lagi. Ya, Satu lagi, Romo. Ini siapa ya? Royce. Uncle. Oh, Royce, Mom Royce. Ya, itu anak siapa tuh? Oh, anak sendiri. Iya. Ini di Gorontalo ya? Iya, Gorontalo. Ya, Mom Royce di Gorontalo. Silakan. Uncle, mau pendek aja, semua mau tanya, apakah kalau kondisi terakhir, misalnya dalam posisi koma, seperti Bapak saya kan mati batang otak. Nah, itu kan kita orang nggak bisa mengkondisikan pikiran terakhir sebelum meninggal. Ya, jadi otak-otak soalnya ya. Pikiran baik sebelum meninggal, detik-detik sebelum meninggal. Itu gimana ya, Romo? Uncle? Ya. Karena batang otaknya ya. Batang otaknya jadi secara pikiran, secara suara juga sudah tidak bisa nangkep mungkin kalau batang otaknya gitu ya. Sudah ikut padam juga itu suara juga. Jadi ya udah ikut padam. Nggak apa-apa. Ya itu makanya Buddha juga melihat, pernah bilang ada 3 gerbang karma kan, pikiran, perkataan, perbuatan. Jadi kalau batang otak secara pikiran mungkin jadi sudah tidak aktif, ya toh. Secara perkataan, omong-omongan juga sudah nggak bisa dengar, sudah nggak bisa ngomong juga. Tapi mengandalkan yang dari perbuatan, ya, karma dari 3 pintu perbuatan. Nah, mengandalkan perbuatan beliau selama hidup bagaimana? Tapi bagaimana yang kita lakukan sebagai keluarga, sebagai anak itu? Lakukan perbuatan baik, persembahkan untuk beliau. Sebelum ajal itu kalau sudah meninggal ya nggak apa-apa, ada meninggal ya setelah beliau meninggal, persembahan kebajikan. That is the best we can do, nothing else. Saya percaya ayah seorang Mom Royce begini pasti orang baik juga. Punya anak sebaik ini pasti orang baik juga lah gitu ya. Bisa mendidik anak sebaik ini gitu ya. Sehebat ini, sebaik ini, seganteng ini. Tingginya tuh sampai 2 meter tuh gitu ya. Mom Royce tinggi berapa? 192 kali ya. 190-an ya. Tinggi ya. Jadi alamnya pasti tinggi lah gitu. Anaknya baik. 185 ya. Nah, itu di atas rata-rata kan. Jadi itu orang baik itu ya. Papa pasti buat papa tuh bangga punya anak seperti saya gitu ya. Gitu. Saya juga selalu mendogma orang tua saya. Mami saya, Mang Giok gitu. Saya tanya, Mami bangga enggak punya anak seperti ini gitu ya. Oh, bangga dong gitu ya. Ya GR dikit ya, sama orang tua enggak apa-apa. Ya, memang terbukti bukan karena GR gitu ya. Papi saya sendiri sebelum meninggal. Papi saya meninggal 8 tahun lalu. Waktu itu beliau kalimat terakhir yang sempat saya dengar, selanjutnya kan tidak pernah dengar lagi, terus ya pingsan, terus beberapa hari meninggal gitu ya. Satu kalimat membuat saya tuh menangis waktu itu. Saya datengin Mom Royce, saya kunjungin, terus saya bilang, Papi mau minta apa?
Gitu saya dekat, Papa minta apa? Dia tuh lihat saya tuh dia bilang gini, ini siapa? Waduh, gawat. Terus saya mengenalkan diri lagi, ini Han, anakmu, your son ya, anak datang, tengok, oh iya ingat lagi, sudah bayangin, pikiran sudah mulai hilang gitu ya. Terus ingat saya kan ingat, terus dia senyum-senyum, iya ingat Han. Terus kalimat tuh bilang begini, tak anggap Buddha, dia bilang gitu, kamu saya anggap Buddha, saya terharu Om Royce. Saya menangis, tapi menangis dari depan dia. Jadi saya langsung keluar, oke papi, makasih. Saya keluar, saya menangis. Itu kalimat terakhir dari papi saya. Kamu saya anggap Buddha. Wow, karena memang saya mengenalkan Dhamma kepada papi saya, mami saya. Ketika saya datang, dia ingat saya anggap Buddha. Waduh, this is everything for me. Itu merupakan prestasi keberhasilan saya terbesar dalam hidup saya adalah mendapat gelar Buddha dari bapak kandung saya sendiri. Ya, saya happy, very happy. Daripada dapat gelar sarjana, akademi, doktor apa, biasa berarti ya. Tapi ini gelar Buddha dari bapak sendiri. Wah, very happy. Sekarang saya mau mencari double degree. Mami saya belum pernah bilang gitu sama saya gitu ya. Nah, nanti PR saya masih ada gitu ya. Nah, ini bergurau tapi juga serius gitu ya. Harus dianggap orang baik, bangga mereka. Nah, merasakan orang tua punya anak sebaik kita, I think that is sudah wonderful untuk menghantar mereka ke alam selanjutnya. Karena cita-cita orang tua tertinggi apa sih? Coba Mam Royce apa di sekarang ini kembangkan, tumbuh besarkan anak seperti ini. Suatu hari kalau kita menua mau meninggal dunia, lihat anak itu, terima kasih Papa. Ya toh, Papa is my Buddha for me. Wow, everything. Papa mati pun bablas ya, surga bablas. No worry, mau bayi. Kira-kira gitu. You have been a great son, Mom Royce. I believe your father will be proud of you, happy wherever he is now. Okay? Ya, terima kasih.